Adik ipar saya membeli mobil baru seharga 1,5 miliar rupiah, lalu mengundang seluruh keluarga untuk makan-makan. Saat harus membayar tagihan sebesar 20 juta, dia menoleh ke arah saya dan berkata, "Tolong bayarin dulu, ya, dompetku ketinggalan." Saya tersenyum sinis. Trik ini sudah basi. Nama saya Mayasari, usia 37 tahun, bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan alat kesehatan. Hidup kami, jujur saja, tidak mewah, tapi stabil, tenteram, dan urusan finansial selalu jelas. Saya selalu berpikir bahwa hal yang paling berharga dalam sebuah keluarga bukanlah siapa yang berpenghasilan lebih besar, melainkan adanya rasa saling menghormati, hidup dengan baik dan tahu diri. Namun, di keluarga suami saya, ada satu orang yang selalu membuat saya merasa tidak tenang setiap kali namanya disebut. Dia adalah Rian, adik ipar saya, suami dari adik perempuan suami saya yang bernama Dewi. Rian adalah tipe pria yang dari luar tampak necis, bicaranya muluk-muluk, dan selalu ingin terlihat lebih hebat dari orang lain. Setiap kali ada acara kumpul keluarga, dia pasti akan mencari cara untuk menjadi pusat perhatian. Kadang dia pamer kenal dengan si A atau si B, kadang pamer akan menggarap proyek besar. Kadang malah menceramahi orang lain tentang cara hidup. Pernah sekali saat makan malam keluarga, Rian, sambil menenggak birnya, tertawa sinis dan berkata, "Mas dan Mbak lihat saja caraku berbisnis. Zaman sekarang, kalau tidak punya uang, jangan bicara soal hal-hal besar." Mendengar kalimat itu, saya hanya menunduk mengambil makanan, tidak ingin menanggapi. Bukan karena saya takut, tapi karena saya paham, orang yang suka bicara besar biasanya isinya kosong, orang yang benar-benar mampu tidak perlu berteriak agar seluruh dunia tahu dia hebat. Pagi itu adalah akhir pekan yang biasa. Saya sedang sarapan bersama suami saya. Bagus. Di meja hanya ada telur mata sapi, beberapa lembar roti panggang, dan segelas susu hangat. Suasana rumah masih cukup tenang. Di balkon, matahari pagi baru saja terbit, sinarnya lembut. Bagus makan sambil membaca berita di ponsel, sementara saya memanfaatkan waktu untuk menghitung pengeluaran minggu depan dalam kepala. Kehidupan kami selalu seperti ini, tenang, sederhana, tidak ribut. Lalu, ponsel saya bergetar beberapa kali. Notifikasi dari grup WhatsApp keluarga suami muncul. Yang mengirim pesan adalah Rian. Dia mengirim 3 atau 4 foto sebuah mobil baru yang masih kinclong, berwarna hitam mengilap, interiornya bahkan masih terbungkus plastik. Disertai dengan sebuah pesan panjang, nadanya begitu gembira seolah takut orang lain tidak tahu dia baru saja melakukan hal besar. Mobil baru, 1,5 miliar, baru diambil pagi ini. Malam ini, aku traktir semua makan di restoran hidangan laut termewah di kota, ya, sekalian syukuran. Belum sampai beberapa detik, grup keluarga langsung ramai. Yang pertama kali membalas, tidak lain dan tidak bukan, adalah ibu mertua saya, Ibu Ratna. Beliau langsung mengetik, "Rian memang hebat, usia baru 30, sudah bisa beli mobil miliaran. Laki-laki memang harus begitu." Hanya dengan membaca pesannya, saya sudah bisa membayangkan ekspresi bangga di wajahnya saat itu. Belum sempat saya berkata apa-apa, Bagus sudah mencondongkan tubuhnya melihat layar ponsel saya, lalu tersenyum sinis. Senyumnya bukan senyum bahagia, melainkan senyum tidak percaya. Dia merendahkan suaranya agar hanya saya yang dengar. "Aneh sekali anak ini. Bulan lalu masih mau pinjam uang 30 juta, sekarang tiba-tiba beli mobil 1,5 miliar. Saya menatap suami saya. Dia mengatakan persis apa yang baru saja saya pikirkan. Kejadian itu masih sangat baru. Waktu itu Rian menelepon Bagus, suaranya dibuat semanis mungkin, bilang sedang butuh dana untuk modal usaha, pinjam sebentar pasti dikembalikan. Bagus tidak memberinya pinjaman karena merasa cara bicaranya tidak jujur. Rian bahkan sempat pura-pura marah, menyalahkan kakak iparnya yang tidak mau membantu keluarga. Tapi sekarang, hanya sebulan kemudian, dia sudah berfoto di samping mobil miliaran dan dengan murah hati mengundang seluruh keluarga besar makan di restoran paling mewah di kota. Semakin saya pikirkan, semakin terasa tidak masuk akal.
Namun, sepertinya hanya kami berdua yang merasa ada yang janggal. Di grup keluarga, semua orang sudah heboh. Dewi, adik ipar saya, mengirim beberapa pesan dengan nada sangat bangga. Mobil ini sudah dipesan Rian dari lama. Hari ini baru datang. Nanti malam, Mas dan Mbak harus datang. Ya, jarang-jarang ada acara seru begini. Saya membacanya dan entah kenapa hati saya merasa tidak enak. Orang yang benar-benar mampu membeli mobil seharga itu biasanya akan lebih tenang. Tapi ini, pagi-pagi sudah mengirim foto, mengajak semua orang makan besar, seolah takut dunia tidak melihatnya. Saya mengembalikan ponsel ke Bagus, berbisik pelan. Orang yang beli mobil miliaran tapi harus pamer seramai ini biasanya tidak sederhana. Bagus tidak menjawab, hanya menggumamkan, Tapi dari tatapannya, saya tahu dia berpikir sama. Perasaan ini sangat aneh, seperti sedang melihat sebuah lukisan yang terlalu indah, tapi semakin diperhatikan, semakin terasa ada warna yang palsu, dan saya, yang profesinya terbiasa dengan angka, kwitansi, dan dokumen, selalu percaya bahwa di dunia ini jarang ada sesuatu yang indah sempurna seperti yang coba ditampilkan orang, terutama oleh orang seperti Rian, yang sepertinya tidak bisa hidup tenang tanpa perhatian. Saya meletakkan ponsel, melanjutkan makan roti yang sudah dingin, tapi rasanya tidak lagi enak. Di luar, matahari tetap bersinar. Rumah tetap sunyi seperti akhir pekan lainnya, hanya saya yang tidak bisa menyingkirkan perasaan aneh di dada. Saya tidak tahu apa yang menanti saya malam itu. Saya juga tidak menyangka bahwa di balik foto-foto mobil baru yang mengilap, di balik nada bicara yang sombong dan perayaan besar-besaran itu, ada sebuah sandiwara yang sudah disiapkan. Dan yang lebih tidak saya sangka lagi, target utama Rian sejak awal adalah saya. Sore itu, kami tiba di rumah mertua lebih awal. Saya tidak suka datang terlambat dan membuat semua orang menunggu, apalagi dalam acara keluarga seperti ini. Langit sore terasa kering. Matahari sudah tidak sepanas pagi tadi, tapi di halaman rumah mertua saya masih ada pantulan cahaya kuning yang aneh. Begitu masuk gerbang, saya sudah melihat ibu mertua saya duduk di bangku batu di teras, tangannya mengipas-ngipas, matanya terus melihat ke arah jalan. Adik ipar saya, Dewi, juga berdandan sangat menor, gaunnya rapi, riasannya lebih tebal dari biasanya, mondar-mandir seolah sedang menantikan acara besar. Melihat antusiasme mereka berdua, orang luar mungkin akan mengira mereka sedang menyambut tamu yang sangat penting. Kami baru saja duduk, belum lama, ketika dari ujung jalan terdengar suara klakson mobil yang pelan, diikuti oleh suara ban yang berputar perlahan di atas aspal. Ibu mertua saya langsung berdiri, matanya berbinar. Dewi bahkan lebih cepat, hampir berlari ke gerbang. Mobil hitam mengilap itu perlahan masuk ke halaman, tampak semakin menonjol di bawah cahaya senja. Saya mendengar dengan jelas decak kagum Ibu Ratna dan gumaman ayah mertua saya yang melangkah keluar dari dalam rumah. Pintu mobil terbuka dengan sangat perlahan, seolah orang di dalamnya sengaja mengulur waktu agar semua orang bisa melihat dengan puas. Rian melangkah keluar. Rambutnya ditata klimis, mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang pas di badan, sepatu kulitnya baru dan mengilap, tangannya memutar-mutar kunci mobil dengan angkuh. Caranya keluar dari mobil tidak seperti orang yang baru saja membeli aset besar dengan hasil kerja kerasnya, melainkan lebih mirip seorang aktor yang turun ke panggung setelah semua lampu dan efek disiapkan untuknya. Begitu melihat seluruh keluarga menatapnya, Rian tersenyum lebar, mengangkat kunci mobilnya dan berkata dengan lantang seolah takut para tetangga tidak dengar. Mobil Jerman, loh. Nyaman sekali. Mulai sekarang, kalau keluarga kita mau kemana-mana, panggil saja, aku yang antar. Selesai berkata, dia bahkan mengelus kap mobilnya, seperti mengelus sebuah piala kemenangan. Ibu mertua saya, mendengarnya, tampak sangat bahagia. Beliau mendekat, memandangi mobil itu dari depan sampai belakang, tidak henti-hentinya memuji. Memang di keluarga ini cuma Rian yang otaknya bisnis. Masih muda sudah bisa beli mobil sebagus ini. Lihatnya saja sudah senang. Begitu kalimat itu selesai, saya melihat Bagus sedikit menunduk, tangannya yang diletakkan di lutut sedikit terkepal.
Saya kenal suami saya. Dia tidak suka berdebat, apalagi di depan orang tua. Tapi sebagai seorang pria, mendengar ibu kandungnya membanding-bandingkannya dengan adik ipar seperti itu, mustahil tidak merasa kesal. Rian jelas melihat reaksi itu. Bukannya berhenti, dia malah semakin menjadi-jadi. Sambil menoleh ke arah Bagus, Rian menyeringai, senyum yang setengah bercanda, setengah meremehkan. Mas Bagus kerja kantoran, seumur hidup mungkin gak berani mimpi punya mobil 1,5 miliar, ya? Kalimat itu terdengar seperti candaan, tapi nadanya setajam pisau. Itu bukan lagi candaan akrab antar keluarga, melainkan sebuah tusukan langsung pada harga diri. Saya menoleh ke suami saya. Bagus tetap diam, hanya tersenyum tipis untuk basa-basi. Itu adalah senyum orang yang tidak mau membuat keributan, bukan orang yang tidak mengerti maksud lawannya. Saya kasihan pada suami saya, tapi saya juga tahu, jika saat itu dia bereaksi, itu justru akan memenuhi keinginan Rian. Mengubah acara kumpul keluarga menjadi panggung baginya untuk memainkan peran orang sukses yang dicemburui. Melihat Bagus diam saja, Rian semakin bersemangat. Dia menoleh ke arah saya. Nada bicaranya sedikit lebih lembut tapi jelas punya tujuan. Mbak Maya kan kerja di bidang keuangan, pasti gajinya besar. Nanti malam, Mbak makan saja sepuasnya. Aku yang traktir. Dia menekankan 4 kata aku yang traktir dengan sangat jelas, seolah sengaja melemparnya ke udara agar semua orang mendengar. Dewi, yang berdiri di sampingnya, langsung tersenyum cerah. Ibu mertua saya pun menimpali. Nah, laki-laki memang harus royal begitu baru pantas. Mendengarnya, saya hanya tersenyum sangat tipis. Kalimat itu sekilas terdengar murah hati, tapi entah kenapa justru membuat saya lebih waspada daripada semua bualannya sebelumnya. Orang yang tulus mentraktir biasanya akan melakukannya secara alami, tidak perlu penekanan, tidak perlu diulang-ulang. Hanya orang yang sedang mencoba membangun citra tertentu yang harus meninggikan suara agar orang lain mengingatnya. Tepat saat itu, ketika semua orang masih sibuk mengagumi mobilnya, saya melangkah perlahan mendekat, pura-pura ikut melihat seperti yang lain. Saya tidak terlalu paham soal mobil, tapi profesi saya punya satu keuntungan, terbiasa memperhatikan detail kecil. Saat melihat ke bagian depan mobil, saya tertegun sejenak. Pelat nomor yang terpasang adalah pelat sementara, bukan pelat resmi. Saya membungkuk untuk melihat lebih teliti, lalu mengangkat kepala dan bertanya dengan suara yang sangat normal. Mobil baru kok belum ada plat nomor resminya? Rian? Begitu pertanyaan saya terlontar, suasana yang tadinya riuh mendadak hening sejenak, sangat cepat, tapi saya menyadarinya. Rian juga menyadarinya. Dia tertegun sesaat. Begitu singkat sampai orang lain mungkin tidak akan sadar. Tapi bagi saya, 1 detik keterkejutan itu sudah lebih dari cukup. Setelah itu, Rian langsung tersenyum canggung, mengusap hidungnya, lalu menjawab. Ah, lagi diurus surat-suratnya. Beberapa hari lagi juga keluar. Jawabannya tidak salah secara logika, tapi cara dia mengatakannya tidak lancar. Itu bukan jawaban siap dari seseorang yang memahami aset yang baru saja dia beli, melainkan seperti jawaban orang yang ditanya pada titik yang tidak dia siapkan. Saya tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengangguk pelan lalu mundur. Tapi sejak saat itu, di dalam hati saya semakin jelas sebuah perasaan yang sudah ada sejak pagi. Ada sesuatu yang tidak beres dengan mobil ini, dengan ekspresi Rian, dengan antusiasme berlebihan Dewi, dan dengan kebanggaan buta ibu mertua saya. Dan semakin saya melihat senyum necis Rian saat itu, semakin saya yakin satu hal. Orang ini tidak hanya suka pamer, dia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar makan malam syukuran biasa. Perjalanan dari rumah mertua ke restoran hanya memakan waktu sekitar 20 menit. Tapi sepanjang jalan Rian hampir tidak membiarkan siapapun tenang. Sambil menyetir, dia terus-menerus berceloteh tentang mesin mobilnya, paket interiornya, teknologi bantuan mengemudi, dan kelangkaan model mobil ini di pasaran. Suaranya selalu lebih tinggi dari orang lain, seolah jika dia bicara cukup keras, semua yang dia pamerkan akan menjadi kenyataan. Dewi, yang duduk di sampingnya, tidak henti-hentinya berdecak kagum.
Kadang dia bilang mobilnya melaju mulus seperti meluncur. Kadang dia menoleh ke belakang untuk mengingatkan ibu mertua saya bahwa mobil ini harus dipesan berbulan-bulan sebelumnya. Ibu mertua saya hanya mengangguk-angguk, sesekali menoleh ke arah kami dan melontarkan kalimat seperti, "Orang muda kalau punya kemauan memang cepat sukses," atau "laki-laki harus berani ambil risiko besar baru bisa maju." Saya tidak menjawab. Saya hanya duduk diam memandangi lampu-lampu jalan yang berubah menjadi garis-garis cahaya di balik jendela. Hati saya semakin terasa berat. Restoran yang dipilih Rian terletak di jalan utama yang besar. Di depannya ada deretan lampu kuning yang gemerlap, area parkirnya luas, dan para pelayan berbaris di pintu untuk menyambut tamu. Hanya dengan melihat eksteriornya saja, orang sudah tahu ini bukan tempat untuk makan malam keluarga biasa. Tempat ini terkenal mahal, sering digunakan oleh para pebisnis untuk menjamu rekanan karena suasananya yang mewah dan pilihan hidangan laut impornya yang beragam. Saya pernah ke sini sekali dengan perusahaan untuk acara klien, jadi begitu melangkah masuk, saya langsung mengenalinya. Aroma kayu yang samar, alunan musik piano yang lembut, dan cahaya lampu gantung yang elegan. Semuanya ditata untuk membuat pengunjung merasa berada di tempat yang berkelas. Rian berjalan di depan, punggungnya tegak, langkahnya perlahan, kepalanya terangkat tinggi. Gayanya itu membuat saya merasa seolah malam ini bukan untuk makan, tapi untuk sebuah pertunjukan. Seorang pelayan mengantar kami ke sebuah ruang privat yang cukup besar. Baru saja duduk, Rian sudah mengambil buku menu yang tebal dan membolak-baliknya dengan gaya seorang ahli. Saya bahkan belum sempat membuka serbet. Dia sudah memesan beruntun, nyaris tanpa berpikir. Saya pesan 1 lobster Alaska yang paling besar, tambah kepiting raja, 1 ikan kerapu tim Hong Kong, dan 1 porsi sashimi platter yang spesial. Oh ya, untuk wine-nya, ambilkan botol impor yang kemarin saya minum itu, yang terbaik di sini. Setiap kali selesai menyebutkan pesanan, Rian mengetukkan jarinya ke meja, suaranya tegas seperti seorang bos. Pelayan mencatat pesanan begitu cepat sampai hampir tidak sempat mengangkat kepala. Dewi, yang duduk di sampingnya, matanya berbinar-binar. Ibu mertua saya tersenyum lebar seolah setiap hidangan itu adalah kebanggaannya. Saya duduk diam mengamati. Tapi di dalam kepala, saya sudah mulai menghitung-hitung sesuai kebiasaan profesi saya. Hanya untuk lobster besar, kepiting raja, ikan kerapu, dan sebotol wine impor, ditambah beberapa hidangan pendamping, totalnya pasti sudah melebihi 15 juta rupiah. Itu bahkan belum termasuk pajak, layanan, dan hal-hal lain yang sangat mungkin akan dipesan Rian lagi nanti. Saya melihat menu di depan saya, lalu menatap Rian yang bersandar di kursi dengan gaya orang kaya. Di dalam hati muncul perasaan aneh. Orang yang benar-benar punya uang biasanya membelanjakan uangnya secara alami, tidak perlu pembuktian. Tapi cara Rian memesan makanan malam ini lebih mirip sebuah pertunjukan daripada makan malam. Ibu mertua saya, sambil menerima secangkir teh hangat, berkata dengan gembira, "Rian malam ini, royal sekali. Memang syukuran mobil baru harus begini." Rian mendengarnya dan tertawa keras, suaranya menggema di ruangan, lalu melontarkan kalimat sombong. "Biasa saja, Bu. Laki-laki itu harus pintar membelanjakan uang baru bisa dapat uang. Kalau perhitungan terus, kapan majunya?" Selesai bicara, dia melirik sekilas ke arah kami. Lirikan itu cukup untuk membuat siapapun mengerti bahwa kalimat itu bukan sekadar filosofi, melainkan sebuah sindiran. Saya duduk tegak, memperbaiki posisi gelas di depan saya, wajah saya tetap tenang seolah tidak mendengar apa-apa. Di keluarga ini, terkadang diam justru lebih membuat lawan bicara tidak nyaman daripada berdebat. Tapi Rian sepertinya tidak suka dengan kebisuan saya. Dia menoleh ke arah saya, suaranya lebih jelas. "Mbak Maya, ayo makan yang banyak, ya. Malam ini saya yang traktir, tidak usah lihat harga." Dewi langsung menimpali, suaranya manis tapi palsu. "Betul itu, Mbak. Suamiku kalau sudah janji pasti ditepati, Mbak tidak usah khawatir. Jarang-jarang dia sebahagia ini." Saya tersenyum tipis, mengangguk sekadarnya, lalu mengucapkan 1 kalimat singkat. "Iya, kita lihat saja." Jawaban saya membuat Dewi terdiam sejenak,
Sementara Rian tersenyum sedikit canggung lalu membuang muka. Mungkin dia mengharapkan saya akan terkagum-kagum atau setidaknya memujinya. Tapi sayangnya, saya tidak punya kebiasaan memuji sesuatu yang belum saya percayai. Beberapa saat kemudian, hidangan pertama disajikan. Sepiring sashimi yang ditata indah seperti lukisan. Lalu capit kepiting yang merah menyala. Suara kursi ditarik, piring dan gelas beradu pelan. Suara decak kagum ibu mertua saya setiap kali hidangan baru datang. Suasana di ruangan mulai menjadi riuh. Semua orang tertawa dan mengobrol. Terutama setiap kali pelayan datang, Dewi tidak lupa mengambil foto dan video, sementara Rian sengaja duduk di sudut dengan pencahayaan terbaik. Terkadang dia sedikit mengangkat lengan bajunya agar jam tangan mewahnya ikut masuk ke dalam kamera, seolah tidak sengaja. Saya melihat pemandangan itu dan hati saya terasa sedikit dingin. Makan malam biasa tidak akan seperti ini. Ini adalah pameran, sebuah drama, sebuah rekayasa suasana. Ketika botol wine dibuka, Rian sendiri yang menuangkannya ke setiap gelas, lalu tiba-tiba berdiri, mengangkat gelasnya, wajahnya memerah karena gembira. Dia memandang sekeliling meja, suaranya lantang. Malam ini adalah titik balik dalam hidupku. Mobil ini baru permulaan. Tahun depan, mungkin aku akan ganti yang harganya 4 miliar biar lebih pantas. Ibu mertua saya tertawa keras. Dewi bertepuk tangan. Ayah mertua saya tersenyum canggung. Sementara Bagus hanya diam-diam meminum air putihnya. Saya juga mengangkat gelas, tapi mata saya tidak lepas dari wajah Rian. Karena semakin dia bicara, semakin saya yakin satu hal. Senyumnya bukan senyum orang yang tulus menikmati kebahagiaan. Itu lebih mirip senyum seseorang yang takut orang lain tidak percaya dia bahagia, sehingga dia harus berakting sampai akhir. Dan perasaan itulah yang semakin meyakinkan saya bahwa di balik makan malam mewah ini, pasti ada udang di balik batu. Makan malam itu berlangsung lebih lama dari yang saya duga. Hidangan silih berganti disajikan dan diangkat. Lalu ada buah, teh hangat, dan beberapa piring kecil tambahan untuk iseng-iseng, kata Rian. Jam dinding di ruangan sudah menunjukkan lebih dari 2 jam berlalu. Meja yang tadinya penuh sesak kini hanya tersisa cangkang kepiting, tulang ikan, beberapa irisan lemon, dan gelas-gelas wine yang berkilauan. Ibu mertua saya tampak sangat senang, terus-menerus berkata sudah lama sekali keluarga tidak makan benar-benar enak seperti ini. Dewi sibuk mengambil beberapa foto lagi untuk diunggah, seolah ingin membuktikan pada dunia bahwa mereka benar-benar hidup dalam kemewahan. Dan Rian, setelah beberapa gelas wine, bicaranya semakin keras, gerak-geriknya semakin bebas, selalu bersandar di kursi seperti seorang bos besar yang baru saja menyelesaikan transaksi penting. Saya duduk mengamati segalanya. Di kepala saya, suasana ini sudah lama bukan lagi makan malam biasa. Saya memperhatikan cara Rian berbicara dengan pelayan. Setiap kali dia sengaja menyinggung harga makanan secara tersirat, setiap kali dia melirik reaksi semua orang saat dia berpura-pura royal. Ada orang yang begitu haus pujian sampai setiap gerak-geriknya pun penuh perhitungan. Dan semakin mendekati akhir makan malam, perasaan saya semakin kuat, bukan karena saya berprasangka buruk. Hanya saja, semakin saya perhatikan, Rian tidak terlihat seperti orang yang menikmati kebahagiaan, melainkan seperti orang yang sedang menunggu momen yang tepat untuk memulai babak terpenting dari sandiwaranya. Tepat ketika seorang pelayan masuk dengan sebuah nampan kecil, saya merasakan jantung saya berdebar pelan. Di atas nampan itu ada sebuah map kulit hitam berisi tagihan yang terlipat rapi. Rian saat itu masih sibuk bercerita pada ayah mertua saya tentang rencana investasinya tahun depan, suaranya lantang dan penuh semangat. Pelayan itu membungkuk dengan sopan, meletakkan map itu tepat di depan Rian, dan berkata dengan standar, "Permisi, Pak. Ini tagihannya." Seluruh meja saat itu belum terlalu memperhatikan. Sebuah makan malam yang diundang oleh Rian, yang memesan segalanya, yang berkali-kali menekankan aku yang traktir, maka datangnya tagihan hanyalah sebuah formalitas. Setidaknya, semua orang berpikir begitu. Rian mengambil map itu, membukanya dengan santai. Tapi begitu matanya tertuju pada kertas di dalamnya, ekspresinya membeku sesaat. Hanya beberapa detik,
Tapi cukup bagi saya untuk menyadari bahwa keterkejutannya bukan seperti orang yang kaget karena jumlahnya lebih besar dari perkiraan. Itu lebih mirip keterkejutan seorang aktor yang tiba-tiba berhadapan dengan adegan yang sudah dia tunggu, tapi tetap harus berakting dengan baik. Mata Rian melirik cepat ke angka di bagian bawah tagihan. Saya juga sempat melihatnya, Rp20.250.000. Angka itu tidak mengejutkan saya karena saya sudah menghitungnya dalam kepala. Tapi yang menarik perhatian saya adalah reaksi Rian setelahnya. Dia tidak langsung menutup tagihan itu, juga tidak mengeluarkan kartu atau ponsel untuk membayar seperti orang normal. Sebaliknya, Rian meletakkan map itu dan mulai merogoh saku jasnya, lalu saku celananya, kemudian beralih ke saku sebelahnya. Alisnya mengerut seolah baru saja menyadari sesuatu yang sangat canggung. Dewi, yang duduk di sampingnya, bertanya, "Kenapa, Mas?" Ibu mertua saya berhenti bicara. Ayah mertua saya meletakkan cangkir tehnya. Bagus. Yang sejak tadi diam, kini sedikit mencondongkan tubuhnya. Suasana yang tadinya riuh mendadak menjadi hening. Rian menghela napas, tidak terlalu panjang, cukup untuk menunjukkan bahwa dia sedang canggung, lalu berkata dengan suara yang sangat alami. Alami sampai jika saya tidak curiga sejak awal, mungkin saya akan percaya. Wah, dompetku ketinggalan. Begitu kalimat itu selesai, seluruh meja makan membeku. Dewi mengerjapkan matanya, seolah belum mengerti. Ibu mertua saya sedikit ternganga. Ayah mertua mengerutkan kening. Bagus tidak berkata apa-apa, tapi saya melihat bahunya menegang. Dan saya, pada saat itu, merasakan hawa dingin menjalari tubuh saya. Bukan karena terkejut, tapi sebaliknya. Justru karena cara Rian mengucapkan kalimat itu dengan begitu lancar, begitu rapi, begitu mirip dengan kalimat yang sudah dilatih di kepala, membuat saya mengerti bahwa firasat buruk saya sejak pagi tidak salah. Tapi yang benar-benar membuat suasana membeku adalah tindakan Rian selanjutnya. Dia tidak menoleh ke istrinya, tidak menatap ibu mertua saya, dan sama sekali tidak menunjukkan niat untuk menelepon seseorang atau mencari solusi seperti orang yang benar-benar lupa. Rian menoleh lurus ke arah saya. Di bibirnya ada seulas senyum, bukan senyum tulus, melainkan senyum canggung yang dibuat-buat, seolah apa yang akan dia katakan adalah hal yang sangat wajar. Lalu dia berkata dengan nada ringan, seolah meminta saya mengambilkan mangkuk. "Mbak Maya, tolong bayarin dulu, ya? Besok aku transfer." Setelah berkata, dia bahkan mengangguk sedikit, seolah ingin memastikan saya mengerti niat baiknya. Saya menatap lurus ke wajah Rian. Anehnya, di kepala saya saat itu tidak ada rasa panik atau marah seketika. Segalanya seolah melambat. Saya melihat dengan sangat jelas tatapan menunggu dari Dewi, tatapan menyelidik dari ibu mertua, keheningan yang tertahan dari Bagus, dan terutama, ketenangan yang berlebihan di wajah Rian. Ketenangan seolah permintaan agar saya membayar 20 juta lebih untuk pesta yang dia adakan adalah hal yang paling wajar di dunia. Tidak ada rasa malu yang tulus, tidak ada kebingungan orang yang benar-benar lupa. Yang ada hanyalah sebuah ketenangan yang sulit dipercaya. Dan pada saat itulah, seolah ada sesuatu yang tersambung di kepala saya. Sebuah kejadian lama tiba-tiba muncul dengan sangat jelas. Sebuah kejadian yang tidak besar, tapi cukup untuk membuat saya mengerti bahwa kalimat dompetku ketinggalan ini bukan pertama kalinya saya dengar. Begitu Rian mengucapkan kalimat, "Mbak Maya, tolong bayarin dulu, ya. Besok aku transfer," sebuah ingatan lama muncul di kepala saya, begitu jelas seolah baru terjadi kemarin. Wajahnya yang sama tenangnya, nada bicaranya yang setengah meminta, setengah memaksa. 2 tahun lalu, di acara pernikahan seorang kerabat dari pihak keluarga suami, Rian pernah melakukan trik yang sama persis. Hari itu, setelah selesai makan, saat tiba di meja kasir, dia juga merogoh saku bajunya, lalu saku celananya, kemudian meringis dan berkata dompetnya ketinggalan di rumah. Saat itu suasananya ramai, hari bahagia, tidak ada yang mau membuat keributan. Bagus, suami saya, karena merasa tidak enak pada adik iparnya dan takut merusak suasana, akhirnya mengalah dan membayar tagihan sebesar hampir 5 juta rupiah. Dalam perjalanan pulang, Rian masih tertawa-tawa santai,
menepuk bahu Bagus dan berkata, "Tenang saja, Mas. Besok langsung aku transfer, sesama keluarga, hitungan kecil." Tapi besok itu berubah menjadi minggu depan, bulan depan, hingga sekarang, tidak sepeser pun uang itu kembali. Saya ingat betul kejadian itu membuat Bagus kesal selama beberapa hari, bukan karena nominalnya, tapi karena cara Rian menganggap kebaikan orang lain sebagai hal yang wajar, lalu diam seolah utang itu tidak pernah ada. Itulah yang membuat kesal. Saya bahkan ingat pernah bertanya pada suami saya, apa Rian sudah bilang soal uang kemarin? Bagus hanya menggeleng dan tersenyum pahit. Sudahlah, Dik. Anggap saja kita mentraktirnya. Kalau ditagih malah jadi tidak enak. Justru karena Bagus memilih diam demi menjaga keharmonisan, Rian menjadi semakin berani. Dan orang seperti itu, sekali melihat orang lain mengalah, akan mengingatnya dengan sangat baik. Mereka tidak menganggapnya sebagai keberuntungan, mereka menganggapnya sebagai sebuah celah. Jadi, ketika saya duduk di meja makan mewah malam itu, melihat Rian memainkan kembali drama yang sama, saya tidak lagi melihatnya sebagai sebuah kelupaan. Saya memperhatikan wajahnya dengan saksama. Jika benar-benar bingung, setidaknya matanya akan menunjukkan kepanikan, bicaranya akan sedikit terbata-bata, sikapnya akan menunjukkan rasa malu yang tulus, tapi tidak. Ekspresi Rian hanya sedikit mengerut. Cukup untuk membuat orang lain berpikir dia sedang canggung. Sementara sudut bibir dan tatapannya tetap tenang. Kepanikan itu palsu. Itu bukan reaksi orang yang mengalami masalah. Itu adalah reaksi orang yang sudah menyiapkan jalan keluar dan percaya bahwa kali ini pun dia akan lolos seperti sebelumnya. Saya menoleh ke arah Bagus. Suami saya tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya sudah berubah. Jika tadi hanya keheningan yang menahan diri, sekarang matanya sudah terlihat dingin. Hanya dengan melihat caranya sedikit mengatupkan rahang dan tangannya yang terkepal pelan di atas kursi, saya tahu dia juga baru saja teringat kejadian lama itu. Bagus memang sabar, tapi dia tidak bodoh, hanya saja, seringkali demi keluarga, dia memilih untuk mengalah. Tapi hari ini, di tengah meja makan ini, dengan tagihan 20 juta di depan mata, dan dengan wajah santai Rian yang tertuju pada istrinya, saya mengerti perasaan Bagus saat itu. Bukan lagi kesal, tapi merasa diremehkan secara terang-terangan. Rian, melihat saya belum bereaksi, langsung menambahkan kalimat lain, nadanya ringan tapi mantap seolah segalanya sudah diatur. "Mbak bayar saja. Nanti aku transfer begitu sampai di rumah. Tidak ada yang perlu dirisaukan." Kalimat "tidak ada yang perlu dirisaukan" itu terdengar begitu kurang ajar. Uangnya uang saya, tagihannya hasil pamerannya. Tapi pada akhirnya, yang tidak perlu risau justru saya. Artinya, di kepala Rian, masalah ini sangat sederhana. Cukup dengan dia bicara, saya akan mengeluarkan kartu. Apakah dia akan mentransfernya kembali atau tidak? Kapan, berapa banyak? Atau akan dilupakan lagi seperti sebelumnya? Mungkin tidak pernah benar-benar dia pikirkan. Mungkin Rian bahkan percaya, dengan menyeret saya ke dalam situasi ramai seperti ini, saya tidak akan berani menolak. Karena perempuan biasanya tidak mau ribut, tidak mau dicap perhitungan, dan tidak mau mempermalukan keluarga suami. Dia menyerang tepat di titik kelemahan psikologis itu. Benar saja, ibu mertua saya, begitu mendengarnya, langsung menyela, tanpa berpikir sedetik pun. "Maya, bayarin dulu saja. Nak, kan keluarga sendiri." Cuma segitu saja. Suara beliau terdengar sangat wajar, seolah sedang meminta saya mengambilkan sendok tambahan, bukan membayar tagihan besar untuk pameran menantunya. Saya menoleh ke arah ibu mertua. Di matanya saat itu tidak ada sedikit pun keraguan. Juga tidak ada rasa tidak enak pada saya. Yang ada hanyalah sebuah pemikiran sederhana. Saya punya pekerjaan yang stabil. Saya manajer keuangan, saya mampu. Jadi wajar jika saya yang membayar. Kata keluarga sendiri itu terkadang terdengar hangat, tapi dalam situasi seperti ini, ia justru menjadi tali tak terlihat yang paling kuat mengikat seseorang. Karena keluarga, jadi harus mengalah. Karena keluarga, jadi jangan perhitungan. Karena keluarga, jadi bebankan saja pada siapa yang paling mudah dibujuk. Saya duduk di sana memandang sekeliling meja.
Tiba-tiba kata keluarga malam ini terdengar lebih dingin dari es. Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya tersenyum sangat tipis, lalu meletakkan ponsel yang saya pegang di atas meja. Begitu saya melakukannya, saya melihat Rian langsung mengendurkan tubuhnya. Dia bersandar di kursi. Tangannya yang tadi tegang di tepi meja kini ditarik, ekspresinya terlihat jelas lebih santai. Mungkin di kepalanya, saya sudah bersiap membuka aplikasi mobile banking atau mengeluarkan kartu seperti yang dia harapkan. Dewi juga bernapas lega. Ibu mertua saya menatap saya dengan tatapan sudah seharusnya, sementara seluruh ruangan menjadi sedikit lebih hening, seolah semua orang sedang menunggu saya berdiri dan membereskan kekacauan yang dibuat orang lain. Justru kelegaan yang terlalu cepat di wajah Rian itulah yang semakin meyakinkan saya. Jika benar-benar merasa bersalah, dia tidak akan bisa bersantai seperti itu hanya karena melihat saya meletakkan ponsel. Saya mengangkat kepala, menatap lurus ke mata Rian. Tanpa menghindar, tanpa berputar-putar, dan tanpa niat lagi untuk menjaga suasana makan malam ini tetap nyaman. Saya berkata sangat perlahan, setiap kata terdengar jelas oleh semua orang di meja. Rian, trik ini sudah basi. Begitu kalimat itu selesai, seluruh meja makan membeku. Suara pendingin ruangan masih mendengung di atas kepala, alunan musik dari luar masih terdengar samar. Tapi di dalam ruang privat itu, rasanya jarum jatuh pun akan terdengar. Rian menatap saya dengan mata membelalak, wajahnya kaku selama beberapa detik, seolah tidak percaya saya berani mengatakan itu di depan seluruh keluarga. Sementara saya tetap menatapnya tanpa berkedip, karena pada saat itu, saya tahu dengan sangat jelas satu hal. Jika hari ini saya kembali mengalah, membiarkan trik lupa dompet ini berhasil sekali lagi, maka selamanya di mata mereka, saya hanyalah sebuah dompet berjalan. Orang yang harus selalu tahu diri pada saat yang tepat, agar orang lain bisa dengan leluasa menginjak-injaknya. Begitu kalimat saya terlontar, seluruh meja makan, seolah disiram sember air es. Suasana yang tadinya riuh dengan aroma wine dan makanan mendadak membeku. Musik dari luar masih mengalun, tapi di meja kami, suasananya begitu berat. Ibu mertua saya, yang sedang memegang cangkir teh, tangannya berhenti di udara. Dewi menatap saya dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dan Rian, wajahnya yang tadi santai kini mengeras. Dia jelas tidak menyangka saya akan bicara terus terang, tepat di saat dia pikir rencananya sudah berhasil. Tapi Rian hanya tertegun sesaat. Dengan cepat, dia mencoba menguasai keadaan, memaksakan seulas senyum yang lebih mirip seringai. Suaranya merendah, terdengar seperti menahan diri, tapi justru semakin menunjukkan kekesalannya. "Mbak bicara apa? Aku benar-benar lupa dompet. Sesama keluarga, kenapa harus dibuat tegang begini?" Cara membalikan masalah seperti itu justru membuat saya ingin tertawa. Orang yang berbuat salah malah bertanya kenapa orang lain tegang. Orang yang membuat drama malah menuduh orang yang membongkarnya sebagai pembuat masalah. Memang ada orang yang terbiasa mengandalkan kebaikan orang lain sampai menganggapnya sebagai kewajiban. Saya menatap lurus ke arah Rian, tidak lagi dengan nada lembut. Saya berkata perlahan, setiap kata jatuh dengan jelas di atas meja. "Dulu di acara pernikahan kerabat, Mas juga lupa dompet, Mas bagus yang bayar. Sampai sekarang, uang itu belum kembali. Sekali mungkin lupa. Tapi 2 kali, dengan modus yang sama, saat tagihannya sebesar ini, itu bukan lagi lupa." Setiap kata yang saya ucapkan membuat wajah Rian semakin pucat. Bukan pucat karena malu, tapi karena terkejut rahasianya dibongkar. Selama 2 tahun ini tidak ada yang menyinggungnya, jadi mungkin dia pikir semua orang sudah lupa, atau tidak ada yang akan berani mengungkitnya di depan umum. Dewi adalah yang pertama bereaksi. Dia hampir melompat dari kursinya, wajahnya merah padam, jarinya menunjuk lurus ke arah saya, suaranya melengking hingga mungkin terdengar sampai keluar. "Siapa yang kamu bilang penipu? Suamiku mampu beli mobil 1,5 miliar. Uang 20 juta ini bukan apa-apa baginya." Saya menoleh ke arah Dewi. Jika dalam situasi normal, mungkin saya masih akan mencoba menjaga perasaannya. Tapi saat itu, saya hanya merasa geli.
Cara menggunakan angka besar untuk menutupi tindakan rendahan adalah hal yang paling saya benci. Belum sempat saya menjawab, ibu mertua saya menyela, suaranya ketus. Maya, jaga bicaramu. Laki-laki kadang bisa lupa, kenapa kamu harus mempermalukan adik iparmu di depan umum begini? Saya menoleh padanya, hati saya terasa dingin. Kalimat laki-laki kadang bisa lupa itu terdengar begitu enteng. Jika yang lupa adalah saya, apakah saya akan dibela seperti itu? Tapi karena ini Rian, yang datang dengan mobil mewah dan bualan-bualan, semua kesalahannya langsung diringankan menjadi sekadar lupa. Saya meletakkan tangan saya di atas map tagihan, lalu berkata dengan sangat jelas. Saya tidak mempermalukan siapapun, Bu. Siapa yang mengundang, siapa yang memesan, siapa yang berjanji mentraktir, dialah yang harus membayar. Saya tidak punya kewajiban untuk menanggung gengsi orang lain. Kalimat itu membuat seluruh meja terdiam lagi. Bagus, yang duduk di samping saya, sedikit bergerak, seolah hendak menengahi. Saya kenal suami saya, dia tidak membela Rian, tapi dia takut situasinya menjadi semakin keruh, takut orang tua malu, takut orang luar mendengar. Begitu tangannya bergerak di atas meja, saya langsung meletakkan tangan saya di atas tangannya. Sangat pelan. Saya tidak menatapnya, tapi cukup untuk membuatnya mengerti bahwa kali ini, saya tidak ingin dia yang menanggungnya lagi. Jika hari ini Bagus kembali membayar, maka tidak hanya Rian. Tapi semua orang di meja ini akan percaya bahwa trik ini masih berhasil. Mungkin karena melihat saya tidak mundur, Rian mulai mengubah nadanya. Sikap manisnya yang dibuat-buat hilang, digantikan oleh kekasaran yang tidak lagi ditutupi. Dia menatap saya tajam, suaranya penuh amarah yang tertahan. Kalau Mbak kaya, bayar saja dulu. Ribet amat. Atau jangan-jangan Mbak pelit? Begitu kalimat itu terlontar, saya tertawa sinis. Benar, ketika terpojok, orang seperti ini hanya punya satu senjata. Mengubah orang yang benar menjadi orang yang pelit, mengubah orang yang menuntut keadilan menjadi orang yang perhitungan. Saya menatap lurus ke mata Rian, suara saya tidak tinggi tapi sedingin es. Saya memang pelit. Saya pelit untuk mengeluarkan hasil kerja keras saya demi membiayai orang yang tidak tahu malu. Setelah saya mengatakannya, barulah saya sadar beberapa meja di sekitar mulai melirik ke arah kami. Pintu ruang privat kami sedikit terbuka, suara kami mungkin tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menarik perhatian. Rian sepertinya juga menyadarinya. Saya melihatnya melirik cepat ke arah pintu, wajahnya semakin kelabu. Dipermalukan di depan umum adalah hal yang paling ditakuti oleh pria sombong seperti Rian, dan karena takut, sifat aslinya semakin terlihat. Rahangnya mengeras, matanya memerah. Dia menggeram. Jangan paksa aku bicara terus terang. Semua orang di keluarga ini tahu Mbak yang pegang uang. Pelitnya sudah mendarah daging. Mendengarnya saya tidak terkejut. Ketika tidak bisa memaksa orang lain membayar untuknya, Rian mulai menyerang kehormatan saya, mencoba mengubah perdebatan ini menjadi masalah karakter, agar orang-orang di meja ini berbalik menyalahkan saya. Tapi kali ini, saya tidak lagi tertarik beradu mulut dengannya. Ada orang yang semakin diladeni akan semakin menjadi-jadi. Saya mengeluarkan ponsel, dengan tenang memanggil pelayan. Hanya dalam beberapa detik, pintu terbuka. Pelayan wanita yang tadi masuk, masih dengan senyum sopan, tapi matanya jelas menunjukkan kewaspadaan karena suasana di ruangan sudah sangat berbeda. Saya menatapnya, suara saya begitu tenang sampai saya sendiri terkejut. Mbak, tolong bantu saya satu hal. Pisahkan tagihannya per orang, siapa makan apa, bayar sendiri. Khusus untuk wine dan semua hidangan tambahan yang dipesan oleh Bapak Rian, tolong tagihannya dibuat atas nama beliau. Begitu kalimat itu keluar dari mulut saya, seluruh meja membeku. Bukan lagi tegang, tapi sebuah keheningan yang menandakan bahwa sandiwara lupa dompet ini tidak akan berakhir mulus seperti yang diharapkan Rian. Pelayan itu, mendengar permintaan saya, tampak sedikit bingung. Matanya melirik cepat ke setiap wajah di meja seolah memastikan tidak salah dengar. Tapi dia tetap profesional, membungkuk sedikit, dan menjawab dengan suara pelan dan sopan, "Baik, Bu, bisa." Pesanan di meja ini tercatat secara digital dan ada dukungan dari kamera,
jadi kami bisa memisahkannya. Jawaban itu, begitu selesai, membuat wajah Rian langsung berubah. Jika tadi dia masih mencoba melawan dengan amarah, sekarang amarah itu sudah bercampur dengan kepanikan. Mungkin Rian tidak menyangka saya akan setenang ini. Apalagi menyangka restoran semewah ini mencatat pesanan dengan begitu detail. Bagi orang yang terbiasa mengandalkan rasa tidak enak orang lain, sekali saja lawannya mengubah cara bermain, kepanikannya akan langsung terlihat. Pelayan itu permisi dan keluar membawa map tagihan. Begitu pintu tertutup, ruangan kembali sunyi. Keheningan yang sangat tidak nyaman. Ibu mertua saya duduk tegak. Ekspresinya bukan lagi sekadar kesal, tapi sudah menjadi amarah yang sesungguhnya. Beliau menatap saya seolah saya adalah anak durhaka, seolah sayalah, bukan Rian, yang membuat makan malam ini menjadi canggung. Dewi menggigit bibirnya, bergantian menatap saya dan suaminya. Tapi kali ini, di matanya sudah ada kecemasan. Dan Rian, dia duduk kaku, jarinya mengetuk-ngetuk meja, sebuah kebiasaan saat dia gugup. Wajahnya masih mencoba terlihat tegar. Tapi usahanya itu justru membuatnya terlihat semakin menyedihkan. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan selembar daftar pesanan yang baru dicetak. Dia meletakkannya di depan saya dan menjelaskan setiap item dengan sangat jelas, mana yang dipesan pertama, mana yang ditambahkan, wine mana yang dipesan terpisah. Saya meliriknya sekilas dan langsung paham. Bagian yang dipesan Rian sendiri, dari sebotol wine impor, kepiting raja, sashimi spesial, hingga beberapa hidangan kecil untuk iseng-iseng, totalnya mencapai hampir 12 juta rupiah. Saya mengambil kertas itu dan mendorongnya ke arah Rian. Suara saya tenang tapi dingin. Anda suka gengsi, silakan bayar sendiri harga gengsi Anda. Kalimat saya membuat Dewi seperti tersentak. Dia menoleh ke suaminya. Suaranya merendah tapi karena begitu cepat dan tajam, seluruh meja bisa mendengarnya. Mas kan bilang sudah siap semuanya. Kalimat itu, begitu terlontar, membuat saya tahu bahwa di antara mereka berdua pun tidak ada kekompakan seperti yang mereka coba tunjukkan. Rian menoleh, melotot pada istrinya, menggeram pelan. Diam kamu, perempuan tahu apa? Kalimat itu kasar dan penuh amarah. Itu tidak hanya menunjukkan kepanikan Rian, tapi juga menunjukkan bagaimana selama ini dia terbiasa menggunakan intimidasi untuk membungkam orang lain. Dewi, dibentak seperti itu, wajahnya memucat. Dia mengatupkan bibirnya dan terdiam, tapi kepanikan di matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Ibu mertua saya, melihat menantu kesayangannya mulai terpojok, bukannya menyadari masalahnya, malah kembali menyalahkan saya. Beliau meletakkan cangkir tehnya dengan keras, suaranya menajam. Tindakanmu ini sama saja menabur garam di luka keluarga. Orang luar lihat bisa menertawakan kita. Kalau ada masalah, selesaikan di rumah, bukan saling mempermalukan begini. Mendengarnya, dada saya terasa dingin. Saya seringkali tidak mengerti logika beliau. Harga diri menantunya begitu penting, sampai-sampai bahkan ketika dia jelas-jelas berbuat salah, yang disalahkan tetaplah saya. Saya menatapnya lurus. Suara saya tidak tinggi, tapi tegas. Kalau ibu kasihan pada keluarga, silakan ibu yang bayar. Uang saya bukan untuk menambal lubang orang yang suka bersandiwara. Mungkin kalimat itulah yang akhirnya menyentuh batas kesabaran Bagus. Sejak tadi suami saya diam. Bukan karena takut, tapi karena mencoba menjaga agar situasinya tidak meledak. Tapi ketika melihat ibunya terus-menerus menekan istrinya, sementara Rian hanya duduk diam, Bagus tidak tahan lagi. Dia meletakkan gelasnya dengan keras. Tak, bunyinya terdengar sangat jelas. Lalu dia menatap lurus ke arah adik iparnya, suaranya merendah tapi berat seperti batu. Rian, kalau kamu benar-benar lupa dompet, buka ponselmu, transfer sekarang. Zaman sekarang siapa yang tidak punya m-banking? Kalimat itu menusuk tepat di titik lemah. Saya melihat jakun Rian bergerak naik turun, matanya bergerak liar, lalu menunduk. Dia tergagap selama beberapa detik, sebelum akhirnya mengeluarkan alasan yang sangat payah. Ponselku, mati. Mendengarnya saya hampir tertawa. Alasan itu begitu klise sampai anak kecil pun sulit percaya. Tapi saya tidak tertawa.
Saya dengan tenang membuka tas saya, mengeluarkan power bank yang selalu saya bawa, dan meletakkannya di atas meja di depan Rian. Saya menatapnya, suara saya ringan tapi lebih tajam dari pisau. Kebetulan saya bawa. Silakan di-charge, lalu transfer. Seluruh meja membeku. Dewi menatap suaminya tanpa berkedip. Ibu mertua saya ternganga, hendak mengatakan sesuatu tapi tidak bisa. Bagus bersandar di kursinya, wajahnya dingin. Dan Rian. Dia menatap powerbank di depannya seolah itu adalah sebuah perangkap yang baru saja menjepit kakinya. Keheningan beberapa detik terasa begitu lama dan menyiksa. Saya bisa mendengar suara pendingin ruangan, bahkan suara kursi bergeser di luar. Dalam keheningan itu, keringat mulai benar-benar muncul di dahi Rian. Tepat saat itu, pintu kembali terbuka. Kali ini bukan pelayan, melainkan seorang pria berusia sekitar 40 tahunan, mengenakan kemeja putih dengan tanda pengenal manajer. Beliau masuk dengan sopan, tapi matanya sangat jeli. Beliau membungkuk sedikit memberi salam, lalu menoleh ke Rian, suaranya ramah tapi dingin, seperti pisau bedah yang memotong lapisan kebohongan terakhirnya. "Permisi, Pak. Jika Bapak membutuhkan, kami bisa membantu dengan pembayaran melalui kartu atau transfer di kasir." Rian tidak menjawab. Dia hanya mengepalkan kedua tangannya di bawah meja, wajahnya kelabu. Melihatnya seperti itu, saya sudah sangat paham, orang yang benar-benar punya uang, tidak akan terpojok seperti ini, hanya karena sebuah tawaran pembayaran. Tapi yang lebih mengejutkan saya adalah, setelah beberapa detik, manajer itu melanjutkan, dengan nada yang sama tenangnya. "Oh, mohon maaf, Pak. Dulu Bapak juga pernah berjanji akan ada keluarga yang membayar. Sistem kami mencatatnya." Kalimat itu, begitu terlontar, membuat seluruh meja seolah tersengat listrik. Dan pada detik itu, saya tahu satu hal dengan pasti, Rian tidak hanya tidak punya uang untuk membayar malam ini. Dia pernah melakukan trik yang sama persis di tempat yang sama ini sebelumnya. Begitu kalimat manajer itu selesai, suasana di meja makan bukan lagi tegang, melainkan meledak dari berbagai arah. Dewi menoleh seketika ke arah suaminya, wajahnya yang tadi berpoles riasan kini pucat pasi. Bibirnya bergetar hebat, matanya membelalak. Suaranya sumbang dan tercekat, tidak ada lagi kepercayaan diri seperti saat pamer mobil tadi. "Dulu, maksudnya apa? Kamu pernah melakukan ini di sini sebelumnya?" Pertanyaannya bukan lagi bagian dari sandiwara. Itu adalah reaksi tulus seseorang yang baru saja menyadari bahwa dirinya mungkin hanya pion dalam permainan suaminya. Rian langsung panik. Kepanikannya tidak langsung meledak menjadi bentakan, melainkan terlihat dari matanya yang berkedip cepat, tangannya yang terkepal hingga uratnya menonjol, sebelum akhirnya terlontar sebagai kemarahan untuk menutupi rasa malunya. Dia berbalik ke arah manajer, suaranya meninggi seolah dengan bicara keras, bisa mengintimidasi semua orang. "Anda bicara sembarangan. Saya hanya salah ingat tempat." Manajer itu tetap profesional, ekspresinya tidak berubah. Beliau hanya sedikit menunduk dan menjawab dengan sangat jelas. "Mohon maaf, Pak. Sistem kami tidak mungkin salah. Nomor telepon pemesan, plat nomor sementara mobil, dan nama kontak, semuanya cocok." Jawaban itu singkat tapi telak, mematahkan semua penyangkalan Rian. Saya duduk di sana, mendengar dua kata plat nomor sementara, dan di kepala saya kepingan puzzle terakhir langsung terpasang. Saya menoleh ke arah manajer, lalu kembali menatap Rian. Detail itu sangat penting. Jika pihak restoran mengetahui plat nomor mobil di luar dan menghubungkannya dengan nomor telepon pemesan serta nama kontak, maka acara makan malam ini jelas bukan acara dadakan seperti yang coba ditampilkan Rian. Semuanya sudah dipesan, disiapkan, dan mungkin direncanakan dengan sangat matang. Saya menatap lurus ke arah Rian, suara saya dingin. "Jadi, sejak awal kamu memang berencana membawa kami semua ke sini, memesan makanan mahal, lalu mengulang trik lamamu?" Begitu saya selesai bicara, Rian menggebrak meja dan berdiri. Gelas di depannya bergetar, dia menunjuk lurus ke wajah saya, matanya merah padam. "Diam kamu." Bentakan itu membuat beberapa orang di luar menoleh ke dalam. Ibu mertua saya panik, meraih lengan Rian.
Duduk, duduk, kamu mau bikin malu semua orang? Suara beliau bergetar. Saya melihatnya dan menyadari satu hal. Kali ini, di mata ibu mertua saya sudah ada keraguan. Beliau masih ingin membela menantu kesayangannya, tapi rasa takut dipermalukan di depan umum sepertinya sudah mulai mengalahkan kebutaannya. Bagus. Yang sejak tadi diam menahan diri. Kini angkat bicara. Suaranya tidak tinggi, tapi berat dan dingin. Lebih dingin dari apapun yang pernah saya dengar darinya. Jawab jujur. Mobil itu punya siapa? Uang dari mana kamu beli? Pertanyaan itu membuat seluruh meja kembali hening. Rian menoleh ke kakak iparnya. Rahangnya mengeras, lalu menggeram seolah lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Punyaku. Aku beli sendiri. Tidak ada yang berhak bertanya. Tapi kesombongan itu tidak lagi mempan. Itu hanya seperti tirai tipis yang sudah robek tapi masih coba digunakan untuk menutupi wajah yang penuh noda. Tepat saat itu, pintu kembali terbuka. Seorang petugas keamanan restoran masuk dengan tergesa-gesa, membisikkan sesuatu ke telinga manajer. Saya tidak mendengar apa yang dikatakan. Tapi saya melihat dengan jelas ekspresi manajer itu berubah. Beliau tidak lagi hanya menangani masalah tagihan, tapi sudah beralih ke sikap waspada seseorang yang tahu ada masalah lain yang lebih serius di luar. Belum sempat ada yang bertanya, dari lobi terdengar suara keributan, langkah kaki yang cepat, dan seseorang berbicara dengan nada menuntut. Beberapa detik kemudian, seorang pria berbadan tegap mengenakan kemeja hitam masuk ke ruangan tanpa permisi. Matanya menyapu sekeliling, lalu berhenti tepat di Rian. Pria itu menunjuk lurus ke arahnya, suaranya tegas. "Pak Rian, silakan keluar. Mobil yang Anda bawa tidak boleh dibawa pergi lagi." Seluruh meja membeku. Dewi tergagap, bibirnya bergetar. Bapak ini siapa?" Pria berkemeja hitam itu menoleh padanya, wajahnya datar seolah sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Beliau menjawab kata per kata, "Saya dari perusahaan rental mobil untuk acara. Mobil ini baru disewa oleh Pak Rian selama setengah hari untuk keperluan foto, video, dan test drive. Waktunya sudah habis, tapi beliau malah mematikan pelacaknya." Mendengarnya, saya merasa seolah ada sesuatu yang putus di kepala saya. Jadi benar. Mobil seharga 1,5 miliar itu bukan milik Rian. Itu hanya properti sewaan yang digunakan untuk menggelar sandiwara pamer kekayaan, membuat semua orang terkagum-kagum, menggiring kami semua ke restoran mewah, lalu menyodorkan tagihannya pada saya seolah itu adalah hal yang paling wajar. Saya menatap Rian. Wajahnya pucat pasi, tidak ada darah sedikit pun. Dan pada saat itu, saya mengerti segalanya. Dari mobil mewah di luar, bualan-bualan sombong, hingga tagihan 20 juta lebih di meja ini, semuanya bukan tindakan spontan. Semuanya adalah sebuah rekayasa, sebuah jebakan. Dan orang yang menjadi target Rian sejak awal, memang benar-benar saya. Begitu pria dari perusahaan rental mobil itu selesai bicara, seisi ruangan terasa hampa. Saya tidak lagi mendengar musik dari luar, tidak lagi memperhatikan lampu atau sisa makanan di meja. Semuanya seolah menjauh, hanya menyisakan wajah pucat Dewi, ekspresi kaku ibu mertua saya, tatapan gelap bagus, dan Rian yang berdiri membeku seperti orang yang baru saja dilucuti pakaiannya di depan umum. Ada saat-saat di mana kebenaran tidak datang perlahan, melainkan menampar dengan keras. Dan bagi Dewi, saya rasa inilah saatnya. Dewi melompat berdiri, kursinya berdecit nyaring. Tangannya gemetar hebat, bibirnya yang tadi merah merona kini pucat. Dia menatap suaminya, suaranya sumbang, campuran antara kaget dan tercekat. "Kamu bilang sudah tanda tangan kontrak beli mobil. Kamu menyuruhku mengunggah fotonya. Kamu bahkan menyuruhku dandan cantik untuk membuat video. Maksudnya apa ini?" Pertanyaan itu, begitu terlontar, menunjukkan bahwa Dewi tidak bisa lagi berpura-pura. Sejak tadi, dialah yang paling bangga, paling ceria, paling pamer. Sekarang, dialah yang pertama kali dipermalukan. Rasa sakit terbesar bagi orang seperti Dewi mungkin bukan soal uang, tapi saat dunia melihat betapa antusiasnya dia ikut serta dalam sebuah sandiwara murahan. Tapi Rian, saat itu,
Sudah terpojok hingga tidak bisa lagi mempertahankan topengnya. Dia berbalik ke arah istrinya, wajahnya merah padam, matanya melotot, membalas dengan suara yang kejam. Memangnya kenapa? Aku melakukan itu juga untuk menjaga gengsimu. Bukannya kamu juga suka pamer? Kalimat itu merobek sisa-sisa kain penutup sandiwara mereka. Tidak ada lagi suami hebat dan istri sosialita. Yang ada hanyalah seorang pria penuh utang yang suka pamer dan seorang wanita dangkal yang gila gengsi yang kini dijadikan alat oleh suaminya sendiri. Dewi seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia terpaku sesaat, lalu air matanya langsung tumpah. Dia menangis sejadi-jadinya. Memukul-mukul bahu suaminya, suaranya pecah. Kamu menipuku. Kamu menyuruhku pamer ke semua orang. Sekarang kamu mempermalukanku seperti ini. Kamu bilang aku harus tersenyum, harus membuat video, harus bilang ini mobil kita. Sekarang bagaimana? Kamu mau aku sembunyi di mana? Pemandangan itu mungkin akan mengundang simpati di lain waktu. Tapi saat itu, saya hanya melihat dengan jelas satu hal. Mereka berdua terbiasa hidup dari penilaian orang lain. Jadi ketika penilaian itu berubah dari kekaguman menjadi cemoohan, mereka tidak sanggup menanggungnya. Ibu mertua saya awalnya hanya duduk membeku. Tapi hanya dalam beberapa detik, sikapnya berubah drastis. Orang yang tadi masih membela Rian, yang masih menekan saya untuk membayar, kini berbalik mengertakkan gigi pada menantu yang tadinya dia puji setinggi langit. Beliau berdiri, wajahnya ungu karena marah dan malu, menunjuk lurus ke arah Rian dan membentak. Kamu menyeret seluruh keluarga ke sini untuk dijadikan bahan tertawaan, hah? Suara beliau melengking. Sumbang karena terkejut. Saya menatap ibu mertua dan merasa getir. Ternyata beliau tidak pernah membela siapapun karena benar atau salah. Beliau hanya akan membela selama orang itu bisa menjaga citranya di mata orang lain. Rian mendengar itu, menjadi seperti binatang yang terpojok. Dia tidak punya jalan keluar. Jadi dia mulai menyerang membabi buta. Dia melotot ke arah ibu mertua saya. Suaranya penuh dendam. Aku melakukan ini juga demi keluarga ini. Ibu kan yang selalu suka punya menantu hebat dan kaya. Ibu kan yang selalu membanding-bandingkan aku dengan Mas Bagus, menyindir Mbak Maya yang tidak bisa membuat suaminya sukses. Sekarang aku berakting untuk ibu, kenapa ibu malah menyangkal? Kalimat itu, begitu terlontar, membuat seluruh meja membeku. Saya menoleh ke arah ibu mertua. Wajahnya ungu, bibirnya bergetar tanpa bisa berkata-kata. Ada kebenaran yang jika dibongkar di depan umum bukan lagi menjadi perdebatan, melainkan penelanjangan. Dan Rian baru saja menelanjangi sifat ibunya yang suka pamer menantu dan meremehkan anaknya sendiri di tengah restoran ini. Bagus, yang sejak tadi diam menahan diri, akhirnya berdiri. Saya belum pernah melihat suami saya sedingin itu. Bukan marah yang meledak-ledak, melainkan dingin yang membuat merinding. Dia menatap lurus ke arah adik iparnya, setiap katanya tajam. Cukup hari ini. Kamu tidak hanya menipu semua orang. Kamu juga berencana melimpahkan tagihannya pada istriku. Ini bukan lupa dompet. Ini kesengajaan. Seluruh meja hening setelah kalimat itu. Saya mendengar isak tangis Dewi, napas berat ibu mertua, dan kertak gigi Rian. Bagus tidak bicara lebih lanjut. Tapi bagi saya, itu sudah cukup. Bertahun-tahun suami saya mengalah bukan berarti dia tidak melihat. Hanya saja, hari ini dia tidak mau lagi mengalah. Saya berdiri di samping suami saya. Saya menatap sekeliling meja, lalu berkata dengan suara yang lebih jelas dan lebih dingin. Bukan hanya kesengajaan, dia memilih saya karena berpikir saya takut ribut dan akan mengalah demi menjaga nama baik keluarga. Dia tidak menargetkan orang lain di meja ini. Dia menargetkan saya sejak awal. Perkataan saya membuat ruangan kembali hening. Saya tidak tahu apakah ibu mertua saya mendengarnya, tapi saya tahu Rian mendengarnya dengan sangat jelas. Karena pada saat itu, matanya berkedip sangat cepat lalu membuang muka. Itu bukan reaksi orang yang difitnah, itu adalah reaksi orang yang tertangkap basah. Manajer restoran, yang sejak tadi hanya mengamati, mungkin merasa semua orang butuh satu konfirmasi terakhir, agar tidak ada lagi yang bisa membantah. Beliau sedikit menunduk, suaranya tetap sopan,
tapi kalimat yang keluar membuat seluruh keluarga saya bergidik. Permisi, saya hanya ingin menambahkan satu detail. Saat memesan meja, Bapak ini berpesan secara khusus. Katanya, jika nanti saat pembayaran ada masalah, tolong tagihannya diberikan kepada kakak iparnya yang bekerja di bidang keuangan, yang memakai gaun warna krem. Mendengarnya, seluruh tubuh saya terasa dingin. Semua mata di ruangan itu langsung tertuju pada saya. Ibu mertua saya ternganga. Dewi terisak lebih keras. Bagus mengepalkan tangannya. Dan Rian, dia berdiri membeku seperti patung. Saya terdiam selama beberapa detik, bukan karena terkejut, tapi karena pada saat itu, semua kecurigaan saya sejak awal, dari mobil dengan pelat sementara hingga penekanan Rian pada kalimat aku yang traktir, semuanya menjadi kenyataan. Dia tidak memilih secara acak. Dia menargetkan saya secara spesifik, memperhitungkan sampai ke warna baju yang saya kenakan, profesi saya, dan sifat saya yang tidak suka keributan. Saya mengangkat kepala dan tersenyum sinis. Tidak keras, tidak panjang. Hanya satu senyum tipis yang cukup untuk membuat Rian menundukkan kepalanya dalam-dalam. Karena pada detik itu, tanpa perlu ada kata-kata tambahan, semua orang di meja itu sudah melihat dengan sangat jelas manusia macam apa dia sebenarnya. Setelah manajer mengungkapkan bahwa Rian telah merencanakan segalanya sampai ke detail pakaian yang saya kenakan, suasana di ruangan bukan lagi sekadar pertengkaran, melainkan berubah menjadi sesuatu yang berat dan memalukan hingga rasanya sulit bernapas. Saya menatap Rian, sementara Rian hanya menunduk, bahunya kaku. Gaya angkuhnya yang sejak tadi ditampilkan lenyap tak berbekas. Di hadapan saya kini hanyalah seorang pria yang topengnya dirobek dengan begitu cepat dan menyakitkan. Dan semua orang di sekitarnya, dari ibu mertua, Dewi, hingga Bagus, kini dihadapkan pada sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Rian tidak hanya berniat menipu, dia secara spesifik menargetkan saya untuk menanggung sandiwara kotornya. Mungkin karena dipermalukan begitu telak, Rian mulai bereaksi berdasarkan insting orang yang hanya terbiasa mengancam yang lemah dan tidak pernah belajar bertanggung jawab. Dia melihat sekeliling, lalu tiba-tiba mendorong kursinya dan mencoba lari keluar. Tapi begitu dia berbalik, jalannya sudah dihalangi oleh pria dari perusahaan rental mobil dan petugas keamanan restoran. Pria berkemeja hitam itu melangkah maju, suaranya tegas, "Silakan selesaikan dulu urusan mobil dan tagihan restorannya, Pak. Mobil sewaannya sudah lewat waktu, tagihan restoran belum dibayar. Bapak tidak bisa pergi sekarang." Kalimat itu seolah menutup pintu terakhirnya. Saya melihat dengan jelas leher Rian memerah, tangannya terkepal lalu mengendur berulang kali. Seseorang yang selalu ingin memegang kendali seperti dia, mungkin tidak pernah membayangkan akan ada hari di mana dia ditahan di tengah restoran seperti seorang penipu. Rian berbalik. Tatapannya bukan lagi sombong atau marah, melainkan campuran antara memelas dan malu. Dia menatap ibu mertua saya, suaranya merendah. "Bu, pinjami Rian uang dulu, nanti di rumah Rian ganti." Jika ini terjadi beberapa jam sebelumnya, mungkin ibu mertua saya akan langsung membelanya, bahkan mungkin akan kembali menyalahkan saya. Tapi setelah semua yang terungkap, terutama setelah Rian menyeretnya dengan kalimat "aku melakukan ini juga demi keluarga ini", saya tahu di dalam hatinya sudah ada retakan yang besar. Ibu Ratna terdiam selama 2 detik, lalu mengibaskan tangannya seolah mengusir sesuatu yang kotor, suaranya serak karena marah dan kecewa. "Kamu yang buat masalah, kamu yang selesaikan, jangan lihat ibu." Kalimat itu bukan hanya penolakan untuk meminjamkan uang. Itu adalah tamparan dari seseorang yang baru saja sadar bahwa kebanggaan yang selama ini dipeliharanya ternyata hanyalah barang sewaan yang murah. Dewi saat itu sudah tidak sanggup lagi duduk tegak. Dia terkulai di kursi, bahunya bergetar karena tangis. Maskaranya luntur, riasannya berantakan, membuat wajahnya terlihat semakin pucat dan menyedihkan. Dia tidak lagi menyerang saya atau membela suaminya. Dia mengertakkan gigi, suaranya mendesis putus asa. "Kamu janji macam-macam. Kamu bilang ini hanya sementara. Aku bahkan percaya kamu investasi uang untuk beli mobil. Ternyata semua bohong. Semua bohong." Kalimat terakhirnya nyaris berteriak,
lalu dia kembali menunduk terisak-isak. Saya tidak merasa kasihan, karena bahkan dalam momen pengkhianatan itu, saya tidak lupa bahwa kurang dari 1 jam yang lalu, dialah yang menuding saya, menggunakan status palsunya sebagai istri orang sukses untuk merendahkan saya. Hanya saja, hari ini, orang yang dia percayai justru berbalik menggigitnya lebih dulu. Saya menatap Rian dengan aneh. Di dalam diri saya tidak ada lagi kemarahan yang membara. Ketika kebenaran sudah terungkap sepenuhnya, amarah terkadang menguap dengan cepat, hanya menyisakan rasa dingin yang menusuk tulang. Saya melangkah perlahan ke arah meja, mata saya tetap tertuju pada wajahnya yang pucat, lalu berkata perlahan, "Utangmu bukan hanya tagihan makan malam ini. Kamu juga masih punya utang lama pada Mas Bagus. Kamu berutang kebaikan pada seluruh keluarga. Dan kamu berutang permintaan maaf padaku karena telah menjadikanku sebagai dompet berjalan." Saya mengatakannya dengan tenang. Tidak ada gebrak meja, tidak ada tunjuk tuding. Tapi mungkin justru karena itu, Rian semakin merasa terpojok. Terkadang, kalimat yang diucapkan dengan tenang justru lebih menyakitkan daripada makian, karena itu menunjukkan bahwa lawan bicara sudah melihat kita begitu rendah hingga tidak lagi perlu marah. Bagus, yang berdiri di samping saya, langsung menutup semua celah. Dia menatap lurus ke arah adik iparnya, suaranya tegas. "Utang 5 juta yang dulu, ditambah bagian makanmu malam ini, kamu bayar sendiri. Mulai sekarang, jangan pernah meneleponku untuk pinjam uang lagi." Singkat, tidak ada nasihat, tidak ada kesempatan untuk memohon. Itu adalah momen langka di mana saya melihat Bagus begitu tegas pada keluarganya. Dan sejujurnya, hati saya terasa sangat lega. Bukan karena uangnya, tapi karena akhirnya, suami saya berhenti menggunakan kebaikannya untuk melindungi orang yang tidak pantas. Manajer restoran, melihat situasinya sudah jelas, melangkah maju. Beliau menyodorkan selembar surat pernyataan, meminta Rian menandatanganinya sebagai komitmen untuk menyelesaikan pembayaran malam itu juga, jika tidak ingin pihak restoran menempuh jalur hukum. Rian dengan gemetar mengeluarkan ponselnya dari saku. Dan pada saat itulah, seluruh meja melihat sebuah kebenaran kecil yang sangat memalukan. Baterai ponselnya masih tersisa lebih dari 60%. Garis hijau terang di layar itu seolah menampar kembali alasan ponselku mati yang baru saja dia gunakan. Saya menyeringai, tidak bisa lagi menahannya. Saya melontarkan satu kalimat yang saya tahu akan sangat menyakitkan. "Baterainya penuh begitu, tadi bilangnya mati." Memang, sudah miskin suka pamer, sudah salah masih menganggap orang lain bodoh. Tidak ada yang menimpali. Tapi saya tahu semua orang merasakan sengatan dari kalimat itu. Karena hal yang paling menjijikkan dari semua ini bukanlah soal uangnya, melainkan Rian telah menganggap kami semua sebagai sekumpulan orang bodoh yang bisa dibohongi dengan alasan-alasan payah. Tepat saat itu, ponsel di tangan Rian bergetar hebat. Dia terkejut, buru-buru mencoba membalikkan layarnya, tapi sudah terlambat. Dalam sekejap, saya melihat dengan sangat jelas notifikasi yang muncul, pemberitahuan tagihan angsuran ke-3. Bukan hanya saya, Bagus juga melihatnya. Dewi juga, bahkan ibu mertua saya. Tidak ada yang bicara. Tapi tidak perlu. 4 kata itu sudah cukup untuk mengupas satu lapisan lagi dari topeng kekayaan yang coba dikenakan Rian. Ternyata dia tidak hanya menyewa mobil dan menipu tagihan restoran. Dia sedang tenggelam dalam utang sampai bank harus mengirimkan pemberitahuan. Ibu mertua saya terduduk lemas di kursi, wajahnya kosong seolah baru saja bangun dari mimpi panjang. Selama ini, beliau selalu menjadikan Rian sebagai standar untuk menceramahi kami, mengkritik kami yang hidup biasa-biasa saja. Sekarang, standar yang beliau banggakan itu ternyata busuk dari dalam. Begitu busuk sampai satu notifikasi ponsel saja sudah cukup untuk menelanjanginya. Saya menarik napas perlahan, mengambil tas saya, dan memandang sekeliling meja yang sudah berantakan. Tidak ada lagi yang sama seperti 2 jam yang lalu. Tidak ada lagi ibu mertua yang sombong, tidak ada lagi adik ipar yang angkuh, tidak ada lagi adik ipar yang pamer mobil. Yang tersisa hanyalah rasa malu, kecewa, dan keheningan. Saya berdiri tegak dan mengucapkan kalimat terakhir sebelum berbalik pergi.
Suara saya dingin seolah membekukan seisi ruangan. Ada orang yang miskin bukan karena tidak punya uang. Mereka miskin karena tidak punya harga diri, hidup dari gengsi pinjaman dan tipu muslihat. Malam ini baru permulaan. Begitu kalimat itu selesai, saya melihat Bagus menatap saya dengan kaget, sementara Rian mengangkat kepalanya seketika. Mungkin dia pikir dipermalukan di restoran ini adalah akhir dari segalanya, tapi pada saat itu, saya tahu dengan sangat jelas. Saya tidak akan berhenti hanya dengan membongkar kedoknya di makan malam ini. Karena di balik mobil sewaan seharga 1,5 miliar itu, pasti masih ada hal-hal lain yang lebih kotor yang belum saya ungkap. Malam itu, setelah meninggalkan restoran, saya tidak banyak bicara. Bagus menyetir, sementara saya duduk di sampingnya, memandangi lampu-lampu jalan yang berubah menjadi garis-garis cahaya. Di dalam mobil begitu sunyi sampai saya bisa mendengar suara pendingin udara dan napas suami saya yang berat. Ada masalah yang jika dihadapi di tengah keramaian, orang masih bisa tegar. Tapi ketika sudah berada di ruang privat, semua topeng mulai retak. Saya tahu Bagus marah. Marah pada Rian, tapi mungkin lebih marah pada dirinya sendiri. Karena telah terlalu sering mengalah hingga akhirnya istrinya sendiri yang menjadi sasaran. Saya juga marah. Tapi kemarahan saya tidak lagi membara. Ia mengendap menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Saya punya firasat, cerita malam ini belum selesai. Seseorang yang bisa menyewa mobil untuk bersandiwara, memesan makanan mewah lalu menargetkan orang lain untuk membayar, tidak akan berhenti hanya pada satu tagihan 20 juta. Sesampainya di rumah, saya berganti pakaian, mencuci muka, tapi hampir tidak bisa tidur. Di kepala saya terus terbayang wajah pucat Rian, isak tangis Dewi, dan tatapan bingung ibu mertua. Baru menjelang subuh saya bisa terlelap, tapi kemudian ponsel saya berdering tanpa henti. Saya meraih ponsel. Di layar tertera nomor tak dikenal. Biasanya saya jarang mengangkat nomor seperti ini, tapi entah kenapa pagi itu saya mengangkatnya. Begitu telepon menempel di telinga, saya mendengar suara seorang wanita muda berbicara dengan sangat cepat, seolah sudah mencoba menelepon berkali-kali. "Selamat pagi, Bu. Mohon maaf. Apa benar ini dengan Ibu Mayasari? Apa Ibu kenal dengan Bapak Rian Adriansyah?" Beliau mencantumkan nama Ibu sebagai referensi keuangan. Saya langsung duduk tegak di tempat tidur. Rasa kantuk saya hilang seketika. Jantung saya terasa dingin. Saya bertanya balik dengan pelan dan jelas, siapa yang mengizinkan dia menggunakan nama saya? Di seberang sana, operator itu terdiam sejenak. Mungkin dia merasakan nada bicara saya yang tidak biasa. Dia tergagap, "Maaf, Bu, di data kami, beliau mengisi bahwa Ibu adalah kakak iparnya, seorang manajer keuangan dengan pendapatan yang baik, dan bisa dihubungi jika perlu verifikasi." Saya menggenggam ponsel begitu erat sampai buku-buku jari saya memutih. Tidak pernah ada yang meminta izin pada saya, tidak ada satupun tanda tangan saya. Tapi Rian dengan seenaknya mengambil nama, profesi, dan posisi saya, lalu menempelkannya di aplikasi pinjamannya seolah itu adalah miliknya. Perasaan saya saat itu bukan lagi sekadar marah. Ini adalah perasaan privasi yang dilanggar, kehormatan yang dicuri diam-diam. Saya menutup telepon. Belum lama, menjelang siang, telepon berdering lagi. Masih nomor tak dikenal. Kali ini dari sebuah toko furnitur mewah. "Selamat siang, Bu. Apa kami bisa dibantu untuk menghubungi Pak Rian? Beliau masih ada satu tunggakan cicilan untuk sofa kulitnya." Mendengarnya, darah saya mendidih. Saya menjawab dengan dingin, "Saya tidak ada hubungannya. Jangan hubungi nomor ini lagi." Tapi ceritanya belum berhenti. Sore harinya, sebuah toko elektronik menelepon menanyakan tentang lemari pendingin wine impor, lalu tempat lain menanyakan tentang pembersih udara. Nadanya sama, intinya sama. Mereka semua tahu nama saya, tahu saya kakak ipar Rian, dan berpikir saya bisa membantu. Panggilan-panggilan itu datang silih berganti seperti palu yang menghantam kepala saya. Saya duduk di meja kerja, menatap layar komputer tapi tidak bisa lagi fokus pada angka. Di kepala saya hanya ada satu pikiran. Orang ini tidak hanya bertindak nekat sesaat. Dia sedang menjalani seluruh hidupnya dengan kebohongan,
dengan topeng kemewahan. Sore harinya, saya membuka riwayat panggilan, memotret semuanya, lalu duduk terdiam untuk waktu yang lama. Ada kebenaran yang semakin dilihat semakin mengerikan, ternyata trik lupa dompet semalam hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, ada lautan utang yang rumit. Dan di tengah jaring-jaring kotor itu, Rian sengaja menyeret nama saya sebagai sauh untuk pegangannya. Malamnya, begitu melihat saya meletakkan ponsel dengan kasar, Bagus langsung tahu ada masalah. Saya tidak berputar-putar. Saya menunjukkan semua tangkapan layar panggilan itu padanya. Semakin banyak yang Bagus lihat, semakin gelap wajahnya. Akhirnya, dia memukul meja makan hingga cangkir teh bergetar. Suaranya serak karena marah. Beraninya dia menggunakan namamu sebagai jaminan di mana-mana. Saya menatap suami saya, suara saya lebih tenang dari yang saya duga. Bukan hanya itu, Mas. Dia sedang menggunakan reputasiku sebagai alat untuk berutang. Bagus berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Saya tahu dia sedang menahan diri agar tidak langsung pergi ke rumah mertua malam itu juga. Tapi tepat saat itu, ponsel saya berdering lagi. Kali ini bukan nomor tak dikenal. Itu ibu mertua. Saya menatap layar selama beberapa detik sebelum mengangkat. Suara Ibu Ratna di seberang sana terdengar dibuat-buat lembut tapi semakin didengar semakin terasa kepalsuannya. Masalah kemarin sudah selesai, ya? Kita selesaikan secara internal saja, jangan dibesar-besarkan. Mendengarnya saya hanya tersenyum sinis. Benar-benar ibu mertua saya. Beliau tidak bertanya apakah saya terkena dampaknya, tidak bertanya mengapa nama saya diseret-seret. Yang paling penting baginya tetaplah jangan dibesar-besarkan. Artinya, jangan sampai orang lain tahu keluarganya punya menantu penipu. Saya menjawab langsung, tidak lagi menjaga perasaan seperti dulu. Ibu pikir saya yang mau membesarkannya. Menantu kesayangan ibulah yang sedang mencatut nama saya di mana-mana. Di seberang sana hening selama beberapa detik. Saya hampir bisa mendengar napasnya yang tertahan. Lalu dengan cepat, suaranya kembali meninggi, persis seperti cara yang biasa beliau gunakan saat terpojok. Bicara apa kamu ini? Kalau dia salah, dia tetap keluarga. Saya tertawa, tawa yang sama sekali tidak lucu. Saya menjawab dengan setiap kata yang tajam. Keluarga bukan berarti punya hak untuk menggunakan wajah orang lain untuk menutupi utangnya. Saya tidak menunggunya menjawab, langsung saya tutup telepon. Ruangan menjadi sunyi setelah panggilan itu. Saya duduk di sofa, kedua tangan saya saling bertaut, menatap kegelapan di luar balkon. Di dalam hati saya saat itu tidak ada lagi keraguan. Jika dulu saya masih berpikir untuk mengalah demi ketenangan, setelah malam di restoran dan rentetan telepon hari ini, saya mengerti saya tidak punya jalan untuk mundur. Saya tidak akan duduk diam menunggu sampai di mana lagi Rian akan membawa nama saya. Saya harus memeriksanya sendiri. Saya harus membongkar, di balik utang-utang yang sudah terungkap ini, apalagi yang disembunyikan Rian. Keesokan paginya, saya mulai melakukan apa yang seharusnya sudah saya lakukan sejak lama. Menelusuri semua yang pernah dipamerkan Rian, semua yang pernah dia ceritakan, semua yang dia jadikan kedok untuk menipu semua orang. Bekerja di bidang keuangan selama bertahun-tahun membuat saya paham satu hal, tidak ada kemewahan yang muncul tiba-tiba tanpa ada aliran dana yang nyata di belakangnya. Dan untuk orang seperti Rian, semakin besar dia pamer, semakin saya yakin isinya kosong. Saya tidak bertindak gegabah. Saya menelepon seorang teman lama yang sekarang bekerja di bidang analisis kredit perusahaan. Saya hanya bicara singkat, cukup untuk membuatnya mengerti ini bukan urusan iseng. Tolong bantu aku periksa perusahaan yang katanya sedang digarap Rian. Aku perlu tahu itu perusahaan apa sebenarnya. Teman saya menjawab, boleh. Kirimkan nama perusahaan dan NPWP-nya kalau ada. Saya langsung mengirim semua informasi yang pernah Rian pamerkan di grup keluarga. Menjelang siang, teman saya menelepon kembali. Hanya dari nada bicaranya, saya sudah merasa tidak enak. Teman saya berkata singkat, perusahaan ini tipis sekali, Mei. Modal di setornya kecil. Laporan keuangannya berantakan. Pendapatannya hampir tidak ada. Terus terang,
Ini hanya cangkang, tidak ada isinya. Saya duduk tegak. Meskipun sudah menduganya, saya tetap merasa dingin di tengkuk. Jadi selama ini, semua cerita tentang proyek besar dan bisnis yang sedang naik daun hanyalah asap. Tapi yang lebih membuat saya merinding adalah apa yang dikatakan teman saya selanjutnya. Aku lihat ada indikasi dia sedang membangun citra untuk mengajukan pinjaman besar di luar. Modusnya membangun profil mewah, menunjukkan relasi, keluarga yang stabil, dan punya dukungan finansial. Profil seperti ini sering dipakai oleh pebisnis kotor. Saya membeku selama beberapa detik. Sebuah mobil sewaan, makan malam mewah, foto-foto di balik kemudi, video gelas wine, semua tiba-tiba tersusun menjadi sebuah garis lurus di kepala saya. Ternyata mobil seharga 1,5 miliar itu bukan tujuan. Itu hanya umpan, properti, lapisan cat untuk menutupi profil kosong Rian. Agar orang percaya dia sedang sukses, dia butuh citra kemewahan. Agar orang percaya dia punya penjamin, dia harus menempelkan nama seseorang yang rapi, stabil, dan bersih di sampingnya. Dan orang itu, tidak lain dan tidak bukan, adalah saya. Saya membuka kembali grup keluarga, menggulir pesan-pesan lama. Semakin saya baca, semakin saya merasa ngeri. Kalimat kata yang dulu saya anggap candaan, sekarang terlihat seperti pilar-pilar yang sengaja dia tanam. Keluarga kita kan ada Mbak Maya yang kerja di keuangan, jadi urusan uang aman. Ada kakak ipar yang mendukung, aku jadi tenang berbisnis. Kalau mau sukses, harus belajar dari Mbak Maya. Dulu semua orang tertawa, mengira Rian hanya sedang basa-basi. Tapi sekarang saya mengerti, dia tidak sedang basa-basi. Dia sedang menanamkan sebuah persepsi. Agar suatu saat nanti, ketika nama saya muncul di sebuah dokumen, dalam sebuah verifikasi, nama itu akan terdengar wajar. Malamnya, saya ceritakan semuanya pada Bagus. Bagus. Setelah mendengar semuanya, rahangnya mengeras. Dia duduk terdiam sangat lama, lalu bertanya dengan suara serak, dia berencana menggunakan namamu untuk pinjam uang besar, lalu kabur. Saya menatap suami saya dan mengangguk pelan. Dan kalau itu terjadi, orang pertama yang akan mereka cari adalah aku. Tepat malam itu, saat saya sedang di dapur, telepon saya berdering. Itu Dewi. Saya ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Begitu saya angkat, terdengar suara gemetar dari seberang, seperti orang yang baru saja menangis. Mbak, bisa kita ketemu sebentar? Ada sesuatu yang sepertinya Mbak harus tahu. Saya menatap Bagus, suami saya mengerti, dan hanya berkata, pergilah. Lihat apa lagi yang dia sembunyikan. Saya bertemu Dewi di sebuah kafe kecil. Matanya bengkak, riasannya luntur. Tanpa basa-basi, dia mengeluarkan setumpuk fotokopian tebal dan meletakkannya di meja. Suaranya berbisik, tolong jangan bilang siapa-siapa aku yang kasih ini. Aku juga ditipu. Saya menarik tumpukan kertas itu. Baru beberapa halaman pertama, jantung saya sudah mencelos. Perjanjian pinjaman, surat cicilan, utang pribadi. Tapi yang benar-benar membuat tangan saya dingin adalah selembar kertas catatan tangan yang terselip di tengahnya. Hanya satu baris, jika butuh verifikasi keuangan, hubungi kakak ipar, Maya Sari. Saya mengangkat kepala menatap Dewi. Dia menutupi wajahnya dan terisak. Dia tidak hanya menargetkan Mbak di restoran. Dia sudah menargetkan Mbak sejak lama. Dia bilang cukup pinjam reputasi Mbak sebentar, nanti kalau sudah sukses akan dibalas. Aku bodoh, Mbak. Aku percaya. Mendengar itu, saya tidak lagi ragu. Makan malam itu bukan hanya untuk menipu tagihan 20 juta. Itu adalah sebuah panggung. Sebuah panggung yang disiapkan untuk mengambil foto dan video, untuk menambal citra kesuksesan palsu Rian, sebelum dia membawanya untuk mengajukan pinjaman yang jauh lebih besar. Dengan menggunakan reputasi dan citra bersih, yang telah saya bangun selama belasan tahun bekerja dengan jujur. Saya memegang tumpukan dokumen itu, ujung jari saya terasa dingin. Awalnya, saya benar-benar hanya menganggap Dewi sebagai wanita naif yang dibutakan oleh bualan suaminya. Tapi semakin dalam saya membaca tumpukan kertas itu,
Perasaan saya berubah. Bukan lagi sekadar kesal, melainkan ngeri saat menyadari bahwa di balik tangisannya, Dewi tidak sepenuhnya polos. Di antara kontrak-kontrak utang dan catatan acak, saya menemukan selembar rekening koran atas nama Dewi. Awalnya saya hanya melirik, tapi kemudian saya menarik kertas itu keluar dan memeriksanya dengan teliti. Ada transfer masuk dari banyak rekening tak dikenal. Jumlahnya tidak besar per transaksi, tapi frekuensinya sangat sering. Dan yang aneh adalah, begitu uang masuk, uang itu segera ditarik tunai atau ditransfer lagi ke tempat lain. Saya mengangkat kepala menatap Dewi, suara saya merendah tapi dingin. Ini apa? Dewi, yang tadinya menangis, bahunya sedikit menegang. Dia menunduk. Kedua tangannya saling meremas, lama tidak menjawab. Saya tidak mendesaknya. Saya hanya menatapnya. Tatapan saya saat itu mungkin cukup untuk membuatnya mengerti bahwa tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Beberapa saat kemudian, barulah Dewi bergumam, suaranya pelan dan terputus-putus. Aku pernah bantu dia transfer uang. Saya meletakkan tumpukan dokumen itu ke meja dengan sedikit hentakan. Bantu bagaimana? Saya bertanya langsung. Kali ini Dewi benar-benar menangis. Bukan lagi tangisan malu seperti di restoran, tapi tangisan seseorang yang tahu dirinya tidak bisa lagi berbohong. Dia bilang rekening perusahaannya sedang ada masalah, jadi dia minta tolong aku untuk terima beberapa pembayaran. Aku pikir itu uang bisnis biasa. Aku pikir hanya untuk sementara. Saya kembali melihat rekening koran itu. Sebagai orang keuangan, saya tidak perlu penjelasan untuk melihat bahwa ada yang salah dengan arus kas ini. Uang masuk dari banyak sumber kecil, lalu langsung ditarik atau ditransfer. Ini bukan ciri-ciri bisnis yang sehat. Ini lebih mirip skema gali lubang tutup lubang, menggunakan uang dari pinjaman baru untuk membayar utang lama. Saya meremas kertas itu di tangan saya. Saya menatap lurus ke arah Dewi. Kamu tahu dia tidak membeli mobil itu, tapi kamu tetap ikut pamer ke semua orang. Begitu pertanyaan itu terlontar, Dewi gemetar hebat. Dia tidak berani menatap saya, hanya mengangguk sangat pelan, lalu buru-buru menjelaskan, seolah takut saya salah paham. Awalnya aku tidak tahu, Mbak. Sungguh. Tapi sehari sebelum acara di restoran, aku baru tahu mobil itu hanya sewaan. Aku sudah coba bertanya, tapi dia membentakku, bilang jangan merusak rencananya. Mendengarnya, darah saya mendidih. Tapi kamu tetap diam dan membiarkannya menyodorkan tagihan itu padaku. Pertanyaan saya kali ini bukan lagi pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan yang menusuk bagian paling menjijikkan dari karakter Dewi. Bukan karena dia bodoh atau tertipu, tapi karena dia tahu ada yang tidak beres, tahu mobil itu palsu, tahu makan malam itu jebakan, tapi tetap diam dan membiarkan saya menjadi korban jika semuanya berjalan lancar. Dewi menutupi wajahnya dan terisak-isak. Aku salah, Mbak. Aku tahu aku salah. Tapi aku pikir paling-paling Mbak akan kesal sebentar lalu semuanya selesai. Aku tidak menyangka akan meledak seperti ini. Aku tidak menyangka dia akan sejauh itu. Mendengar itu, saya terdiam sejenak. Bukan karena kasihan, tapi karena saya melihat dengan sangat jelas bagaimana cara mereka berdua memandang saya. Di mata mereka, saya adalah orang yang tahu diri, punya uang, tidak suka ribut, jadi wajar jika saya yang membereskan kekacauan mereka. Terus terang, mereka tidak hanya meremehkan saya, mereka menganggap kebaikan saya sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan kapan saja. Saya terus membuka tumpukan dokumen itu, sudah siap menemukan hal yang lebih buruk lagi. Dan benar saja. Di bagian akhir, di antara berbagai kwitansi, saya menemukan sebuah surat pemesanan unit apartemen. Awalnya saya hanya melirik alamat dan jumlah uang mukanya, tapi kemudian mata saya berhenti di baris nama calon pemilik. Saya pikir saya salah lihat, jadi saya menarik kertas itu keluar dan membacanya sekali lagi. Tidak salah. Nama yang tercantum di sana adalah nama ibu mertua saya. Saya terpaku selama beberapa detik, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Hawa dingin dan getir menjalari punggung saya. Ternyata di balik pembelaan buta ibu mertua saya, di balik caranya melindungi Rian mati-matian, bukan hanya soal gengsi. Ada umpan lain.
Melihat ekspresi saya, Dewi menangis lebih keras. Rian janji, kalau pinjamannya disetujui, dia akan pakai uang itu untuk melunasi apartemen atas nama ibu. Biar ibu percaya dia benar-benar sukses. Ibu tidak tahu uangnya dari mana, tapi karena sudah dijanjikan, makanya ibu membelanya habis-habisan. Saya duduk diam, surat pemesanan itu masih di tangan saya. Sekarang semuanya terhubung. Rian bersandiwara untuk mendapatkan pinjaman. Dewi tahu sebagian, takut tapi tetap ikut serta karena terbuai gaya hidup mewah. Dan ibu mertua saya, beliau tidak sepenuhnya tertipu. Beliau mendengar janji manis sebuah apartemen, jadi beliau sengaja menutup mata terhadap semua kejanggalan, selama impiannya untuk memiliki menantu sukses tetap terlihat cemerlang. Saya bersandar di kursi, menatap Dewi yang menangis terseduh-seduh, tidak tahu harus merasa geli atau ngeri. Keluarga ini, ternyata bukan hanya Rian yang hidup dari gengsi dan kebohongan. Beberapa dari mereka dengan sukarela menutup mata hanya karena keserakahan dan keinginan untuk ikut menikmati citra palsu. Saya tidak menunggu lebih lama lagi. Setelah pertemuan dengan Dewi, setelah menyatukan semua kepingan kotor itu, saya paham satu hal. Semakin lama dibiarkan, Rian akan semakin punya waktu untuk menambal kebohongannya, dan ibu mertua saya akan semakin punya alasan untuk menipu dirinya sendiri bahwa segalanya masih baik-baik saja. Jadi, pada hari Minggu malam, saya mengirim pesan singkat ke grup keluarga. Malam ini jam 8, kita kumpul di rumah ayah dan ibu. Ada yang perlu dibicarakan tuntas. Saya tidak meminta izin, tidak bertanya, tidak basa-basi. Masalah yang sudah sampai di titik ini tidak bisa lagi ditutupi dengan kata-kata nanti saja. Bagus membaca pesan saya dan tidak menghalangi. Dia hanya menatap saya sekilas, tatapannya tenang tapi mantap. Saya tahu, dia sepenuhnya di pihak saya. Pukul 8 kurang 10, kami sudah tiba. Ruang tamu di rumah mertua terang benderang, tapi suasananya lebih berat dari langit mendung. Ibu mertua saya sudah duduk di sofa, wajahnya masam, tangannya bersedekap. Ayah mertua saya duduk di kursi lain. Punggungnya tegak, tidak bicara apa-apa, hanya menatap satu titik di meja seolah sudah punya firasat bahwa malam ini tidak akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Dewi dan Rian masuk. Dewi tampak sangat kuyu. Matanya masih bengkak. Sementara Rian, dia masih mencoba mempertahankan gaya angkuhnya, duduk dengan santai, bersandar, kakinya sedikit terbuka, gaya seseorang yang mencoba menunjukkan bahwa dia tidak takut. Begitu saya meletakkan tas di meja, ibu mertua saya langsung angkat bicara, suaranya ketus. Ada apa ini? Pakai kumpul-kumpul segala seperti mau sidang. Masalah keluarga kok dibesar-besarkan? Saya tidak langsung menjawab. Saya membuka tas, mengeluarkan sebuah map tebal, dan meletakkannya di atas meja kaca dengan bunyi tak yang jelas. Lalu saya menatap lurus ke arahnya dan menjawab singkat. Malam ini memang harus disidang, Bu. Kalau tidak, rumah ini bisa jadi sarang penipu. Begitu kalimat saya selesai, wajah ibu mertua saya memucat, sementara Rian menyeringai sinis. Senyum yang dipaksakan, dia bersedekap dan berkata dengan nada menantang, "Mbak jangan drama, cuma masalah makan malam saja kok diungkit-ungkit terus." Saya menatapnya selama 2 detik, tidak menjawab. Saya membuka ponsel, memutar sebuah rekaman suara, dan meletakkannya di meja dengan pengeras suara. Suara operator bank dari hari sebelumnya terdengar jelas di ruangan yang sunyi. "Permisi, Bu. Apa Ibu kenal dengan Bapak Rian Adriansyah?" Beliau mencantumkan nama ibu sebagai referensi keuangan. Hanya dengan itu, wajah Rian langsung berubah. Ibu mertua saya tertegun. Saya mematikan rekaman itu, lalu mengeluarkan lembar demi lembar dokumen, kontrak sewa mobil, bukti utang, surat yang mencantumkan nama saya sebagai referensi, rekening koran atas nama Dewi. Setiap lembar yang saya letakkan di meja membuat suasana di ruangan semakin berat. Saya menunjuk lurus ke arah Rian, suara saya tegas. "Kamu tidak lupa dompet. Kamu merekayasa seluruh sandiwara. Menyewa mobil, memesan restoran, membuat video, pamer kekayaan, lalu berencana menggunakan citra itu untuk pinjam uang lebih banyak. Kamu menyeret namaku sebagai jaminan." Rian duduk tegak.
Wajahnya pucat tapi masih mencoba melawan. Kamu mengada-ada. Siapa saksinya? Saya tidak lagi menatapnya. Saya menoleh lurus ke arah Dewi. Dewi, katakan yang sebenarnya. Seluruh ruangan menatap Dewi. Adik ipar saya duduk mencut di ujung sofa, tangannya meremas-remas ujung bajunya, matanya merah. Dia mengangkat kepala, lalu menunduk lagi, air matanya tumpah. Suaranya terputus-putus. Iya, benar. Mobil itu. Sewaan. Hanya dengan satu kalimat itu, rasanya seperti ada petir yang menyambar di ruang tamu. Ibu mertua saya melompat seolah tersengat listrik. Beliau menatap putrinya, suaranya pecah karena terkejut. Dewi, kamu serius? Dewi menangis sejadi-jadinya. Tangisan kali ini bukan lagi karena malu, tapi tangisan seseorang yang tahu dirinya tidak bisa lagi bersembunyi. Aku sembunyikan dari ibu karena aku takut, tapi Mas Rian sudah punya banyak utang, Bu. Saya tidak membiarkan kepanikan Ibu Ratna berubah menjadi sekadar omelan pada putrinya. Saya mengeluarkan surat pemesanan apartemen, meletakkannya di meja, dan mendorongnya ke arah ibu mertua saya. Saya menatapnya dan berkata perlahan, dan ini. Rian janji akan membelikan apartemen untuk ibu jika pinjamannya cair. Ibu membelanya bukan karena ibu tidak tahu, tapi karena ibu berharap ikut menikmati hasilnya. Begitu kalimat itu terlontar, ibu mertua saya membeku. Beliau menatap kertas itu, lalu menatap saya, bibirnya bergetar tanpa bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya sejak saya menjadi menantu, saya melihatnya kehabisan kata-kata untuk menyangkal. Ayah mertua saya, yang sejak tadi diam, menggebrak meja dengan keras. Cangkir teh di atasnya bergetar. Beliau berdiri, wajahnya merah padam, menunjuk ke arah Rian lalu ke arah istrinya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Cukup, gara-gara satu menantu tidak berguna, seluruh keluarga jadi kacau. Dan kamu juga, Bu. Jangan serakah. Dikasih umpan sedikit saja sudah gelap mata. Saya terdiam, tidak menyangka beliau akan bicara setegas itu. Ibu mertua saya terpaku. Sementara Rian, merasa terpojok di tepi jurang, napasnya terengah-engah, matanya melotot, lalu tiba-tiba menunjuk lurus ke arah saya dan berteriak seperti orang yang sudah kehilangan akal sehat. Iya, aku memang menargetkan kamu. Kenapa? Karena kamu selalu berlagak paling hebat, paling bersih, paling benar. Semua orang memujimu. Aku mau lihat, kalau kamu diseret ke lumpur, apa kamu masih bisa mengangkat kepala? Kalimat itu membuat seluruh ruangan membeku. Karena pada saat itu, wajah asli Rian yang sesungguhnya terungkap. Bukan hanya keserakahan, bukan hanya pamer, tapi juga rasa iri dan kebencian yang mendalam, keinginan untuk menjatuhkan orang lain agar dirinya tidak merasa terlalu rendah. Setelah teriakan Rian, seluruh ruangan jatuh ke dalam keheningan yang berat. Tidak ada lagi yang menyela. Tidak ada lagi yang punya tenaga untuk membela atau menyangkal. Saya berdiri di sana menatap pria di hadapan saya. Di dalam hati, tidak ada lagi kemarahan yang membara. Setelah semuanya terungkap, saya tidak lagi melihat Rian sebagai sosok yang menakutkan atau hebat seperti yang coba dia tampilkan. Saya hanya melihat seorang pengecut. Pengecut karena hidup dari kebohongan, pengecut karena memanfaatkan kebaikan orang lain, dan pengecut karena saat tidak bisa berdiri sendiri, dia mencoba menarik orang lain untuk jatuh bersamanya. Saya menatap lurus ke arahnya, berkata perlahan, setiap katanya jatuh dengan jelas di ruangan yang pengap itu. Kamu tidak akan bisa menyeretku ke bawah. Karena sejak awal, yang hidup kotor adalah kamu, yang serakah adalah kamu, dan yang berbohong juga kamu. Saya tidak perlu berteriak. Terkadang, kalimat yang diucapkan dengan tenang pada saat yang tepat justru lebih menyakitkan. Rian membuka mulutnya hendak membantah, tapi bibirnya hanya bergetar, tidak ada suara yang keluar. Mungkin dia sendiri sadar, tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Saya membuka tas, mengeluarkan selembar kertas terakhir yang sudah saya siapkan. Salinan email yang sudah saya kirimkan ke beberapa lembaga keuangan, rekanan, dan semua pihak yang pernah menelepon saya. Di dalam email itu, saya menyatakan dengan tegas bahwa saya tidak memiliki hubungan apapun dengan pinjaman, transaksi, atau verifikasi keuangan Rian.
Setiap penggunaan nama, profesi, atau reputasi saya sebagai referensi adalah ilegal. Dan jika terulang, saya akan menempuh jalur hukum tanpa kompromi. Saya meletakkan kertas itu di meja, mendorongnya ke arah Rian, suara saya tenang tapi tegas. Mulai saat ini, kamu tidak akan pernah bisa menggunakan namaku lagi. Bagus, yang sejak tadi berdiri diam di samping saya, kini angkat bicara. Suaranya mantap. Mulai sekarang, kami tidak akan menjadi penjamin, tidak akan meminjamkan uang, tidak akan atas nama, dan tidak akan ikut campur dalam urusan apapun yang menyangkut Rian. Siapa yang kasihan, siapa yang percaya, silakan tanggung sendiri. Saya menoleh sekilas ke arah suami saya. Di dalam hati, saya merasa sangat lega. Karena akhirnya, pria yang selama ini diam di samping saya tidak lagi memilih diam demi keharmonisan palsu. Dia memilih berdiri di pihak yang benar. Bagi seorang istri, perasaan didukung dan dibela pada saat yang tepat jauh lebih berharga daripada kata-kata penghiburan. Dewi saat itu sudah terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh. Tangisannya terdengar sangat pilu. Mungkin pada saat itulah dia baru benar-benar mengerti bahwa harga dari mengikuti kebohongan suaminya bukan hanya rasa malu sesaat, melainkan tumpukan utang yang bisa menenggelamkan pernikahan mereka. Saya menatap Dewi, tidak ada lagi keinginan untuk menyalahkannya. Ada orang yang baru sadar di mana letak kesalahannya setelah merasakan sendiri akibatnya. Ibu mertua saya terkulai di sofa, wajahnya kosong seolah baru saja melewati badai besar. Selama ini, beliau selalu menjadikan Rian sebagai cermin untuk menyindir saya, untuk mengkritik hidup kami yang biasa-biasa saja, untuk pamer pada dunia bahwa keluarganya punya menantu yang hebat. Sekarang, orang yang beliau banggakan itu justru menggunakan keserakahan dan gengsinya sebagai umpan. Melihatnya saat itu, saya tidak lagi marah, hanya merasa sedih. Sedih karena seorang wanita di usianya masih membiarkan gengsi membawanya begitu jauh, hingga tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang jebakan. Ayah mertua saya berdiri, suaranya menggema di seluruh ruangan. Keluar. Keluar semua dari rumah ini, selesaikan dulu semua utang kalian, baru tunjukkan wajah kalian lagi. Itu adalah pertama kalinya saya melihat beliau semarah itu. Bukan kemarahan sesaat karena pertengkaran keluarga, tapi kemarahan seorang pria yang melihat rumah yang dijaganya selama bertahun-tahun dikotori oleh keserakahan, kebohongan dan kebodohan. Rian berbalik, hendak menarik tangan Dewi, mungkin masih ingin menyeretnya pergi seperti yang biasa dia lakukan. Tapi Dewi menyentakkan tangannya, menangis sambil berteriak dengan suara tercekat. Pergi sendiri. Aku sudah cukup ditipu. Saya mengambil tas saya. Sebelum melangkah keluar, saya menatap ibu mertua saya untuk terakhir kalinya. Tatapannya tidak lagi tajam, hanya ada kelelahan, kekosongan dan kekecewaan. Saya berkata dengan suara pelan, seperti untuk beliau, tapi juga untuk diri saya sendiri. Saya tidak takut pada orang yang miskin uang. Saya hanya takut pada orang yang miskin harga diri tapi selalu ingin hidup di atas pundak orang lain. Mulai sekarang, siapapun di rumah ini yang masih menganggap kesabaran saya sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan, orang itu salah besar. Selesai berkata, saya tidak lagi menunggu reaksi siapapun, saya melangkah keluar dari rumah itu bersama Bagus. Di belakang saya, terdengar suara tangisan, pertengkaran, panggilan panik dari ibu mertua, dan umpatan putus asa dari Rian yang terpojok. Tapi kali ini, saya tidak menoleh ke belakang. Saya menuruni setiap anak tangga, merasakan angin malam yang sejuk, hati saya perlahan-lahan menjadi tenang setelah badai panjang. Ada hal-hal yang saat kita berada di tengahnya, rasanya tidak akan sanggup kita lewati. Tapi setelah berhasil melewatinya, barulah kita sadar. Hal yang paling menyakitkan bukanlah uang atau hinaan, hal yang paling menyakitkan adalah saat kita melihat dengan jelas isi hati manusia, melihat ada senyum yang dibaliknya penuh perhitungan, keserakahan, dan hanya menunggu kita lengah untuk menginjak kita.